Bab 1846. Kaisar Agung. Hati Lu Ming juga bergetar. Kakek Luo Tianxiong sebenarnya adalah seorang kaisar yang hebat. Di dunia sekarang ini, kaisar adalah puncaknya. Kaisar Agung, yang mengendalikan jalan, dapat membiarkan makhluk di dunia kecil, dan kultivasinya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tidak peduli seberapa kuat kaisar, dia akan dipukuli sampai mati dengan tamparan. Sekarang, hanya ada beberapa kaisar di seluruh wilayah Yuanshan. Setiap orang, injak satu kaki, seluruh tanah Yuanshan akan berguncang. Yuanshan Sengyuan dikatakan telah diciptakan oleh beberapa kaisar besar, yang menyebabkan 8 awan gurun bergerak. Tianjiao dari seluruh wilayah Yuanshan berkumpul di kota Tiandi dan ingin bergabung dengan halaman suci Yuanshan. Ini menunjukkan kengerian Kaisar Agung. Dan kakek Luo Changqiong sebenarnya adalah seorang kaisar yang hebat. Pantas saja durhaka, berani menghilangkan ingatan akan bulan musim gugur. Terlebih lagi, Lu Ming juga berpikir bahwa Ouyang Wushuang mengatakan kepadanya bahwa Tuan Qiu Yue, untuk beberapa alasan, membunuh Daluo Tianzong, tetapi pada akhirnya dia diam-diam mundur, jelas karena Qiu Yue. Aku juga ingin membalas bulan musim gugur, tetapi jika aku melakukannya, satu-satunya kuil akan terkubur bersamaku. Tirai es kemudian terbuka, penuh ketidakberdayaan. Luo Tianxiong. Mata Lu Ming menyipit, mengungkapkan kesempatan mengerikan untuk membunuh. Tirai es tidak berani membunuh, dia berani. Gadis bulan musim gugur sangat terikat denganmu. Sebelum dia kehilangan ingatannya, dia tidak akan pernah melupakanmu. Dia menantikan kedatanganmu untuk menemukannya, atau prestasinya berhasil. Dia akan pergi ke Tanah Suci untuk bertemu kamu. Aku mendengar bahwa ketika Qiu Yue menghadapi kamu selama penilaian kerajaan Shenyuan, Qiu Yue mengalami fluktuasi yang besar. Mungkin, setelah lama bersamamu, dia benar-benar dapat memulihkan ingatannya sebelumnya. Bagaimana kalau kamu dan Qiu Yue berkumpul bersama? Jalan tirai es. Terima kasih banyak. Lu Ming mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga berharap Qiu Yue dapat memulihkan ingatannya. Jika dia kehilangan ingatan, hidupnya tidak akan sempurna, dan seni bela diri akan sulit mencapai puncaknya. Tirai es menghela nafas. Pembinaan silat memperhatikan keterjangkauan suatu gagasan. Namun, jika ada ingatan pendek dalam hidup, semua orang akan memikirkannya. Jika ada simpul di hati, bagaimana bisa berpikir bebas? Bagaimanapun, sulit untuk mencapai puncak. Oleh karena itu, Tirai es juga berharap bulan musim gugur dapat menemukan ingatannya. Selama ini, kamu tinggal di satu-satunya kuil. Aku akan mengatur akomodasi untukmu dan bergaul dengan bulan musim gugur. Bagaimana? Jalan tirai es. Terima kasih banyak. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu Qiu Yue menemukan ingatannya. Lu Ming Bao Kuan Dao. Setelah itu, tirai es meminta orang untuk membawa Lu Ming ke halaman lain. Lu Ming mengirim pesan ke Ouyang dan memintanya untuk kembali dulu. Dia tinggal di satu-satunya kuil untuk sementara waktu. Segera setelah itu, sesosok melangkah ke halaman lain. Bulan musim gugur. Lu Ming terlihat bahagia. Jelas, Tirai es juga memerintahkan Qiu Yue untuk tinggal di halaman lain ini, sehingga mereka bisa lebih akrab satu sama lain, berharap membuat Qiu Yue mengingat masa lalu. Kong. Tangan Giok Autumn Moon melambai, parang seputih salju muncul, dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk. Apakah kamu benar-benar mengenalku? Apa yang kamu katakan padaku itu benar? Mulut dingin bulan musim gugur. Tentu saja itu benar, setiap kata itu benar. Lu Ming Dao. Harapan itu benar. Jika aku mengetahuinya di masa depan, apa yang kamu katakan itu salah. Jika kamu mendekatiku karena alasan ini, aku akan membunuhmu. Suara dingin bulan musim gugur. Lu Ming tersenyum pahit. Sepertinya dia diambil oleh Qiu Yue sebagai seseorang yang sengaja mendekatinya. Namun, dengan penampilan dan bakatnya, wajar jika beberapa orang mendekatinya karena berbagai alasan. Jangan khawatir, jika kamu tahu aku berbohong padamu dan membunuhku, seperti terakhir kali, aku tidak akan pernah melawan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Rasa dingin di tubuh Qiu Yue baru saja menyatu, dan parang dingin itu menghilang. Dia melirik ke bahu Lu Ming dan meminta maaf, apakah lukamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak masalah jika kamu memotongnya 2 kali lagi. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Yah, kamu bukan orang yang baik, menurutku. Bulan musim gugur mendengus dingin. Lu Ming menyentuh hidungnya dengan senyum pahit. Setelah gadis itu kehilangan ingatannya, dia bahkan banyak mengubah temperamennya. Qiu Yue, biarkan aku memberitahumu sesuatu tentang masa lalu kita. Lu Ming Dao. Yah, beritahu aku. Qiu Yue mengangguk, dan mereka duduk di bangku batu di halaman. Lu Ming berbicara tentang masa lalu secara detail. Autumn Moon mengerutkan kening, seolah berpikir dengan hati-hati. Setiap kali dia berbicara tentang beberapa hal penting, Qiu Yue pasti akan bereaksi. Matanya berkilat dengan warna pemikiran dan kebingungan. Setelah itu, aku sering berbicara dengan Lu Zaoming dari hari sebelum dan sesudah bulan musim gugur. Di mana-mana, membicarakan segalanya. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu.
Bergaul seperti ini memang sedikit berpengaruh. Qiu Yue berkata bahwa dia akan memflash beberapa gambar di benaknya, tetapi sulit untuk menangkapnya. Tapi Lu Ming sudah sangat senang. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat Qiu Yue akan mengingat masa lalu. Di sebuah kuil, Yuzi berdiskusi dengan beberapa anak muda dengan wajah muram. Aku tidak tahu harus berpikir apa. Menjijikan membiarkan Lu Ming dan Qiu Yue tinggal bersama di halaman yang berbeda dan bergaul satu sama lain siang dan malam. Yuzi menepuk meja, membenci dan membenci. Lu Ming mengatakan berkali-kali di kerajaan Shenyuan bahwa dia mengenal adik perempuan Qiu Yue. Tuan muda macam apa dia? Seorang pria muda berkata. Ada kemungkinan bahwa adik seperguruan Qiu Yue dulu memiliki rasa memiliki, jadi dia kehilangan ingatannya oleh Luo Tianxiong. Kemungkinan besar Lu Ming adalah orangnya. Oleh karena itu, Master Tirai Es yang lebih tua membiarkan Lu Ming dan Qiu Yue hidup bersama, berharap Qiu Yue dapat memulihkan ingatannya. Pemuda lain berspekulasi. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Kupikir lebih baik membiarkan Luo Changqiong mengetahuinya. Yuzi membuka mulutnya dengan cahaya dingin di matanya. Kakak bela diri Yu Gao, jika Luo Changqiong tahu tentang ini, dia pasti akan membunuh Lu Ming dengan tirani. Strategi membunuh orang dengan pisau ini sangat tinggi. Seorang pria muda berkata sambil tersenyum. Hahaha, Yuzi juga tertawa. Setelah itu, mereka mengirim orang untuk menyampaikan berita tersebut kepada Kaisar Dalao. Dalam sekejap waktu, 5 hari lagi berlalu. Pada hari ini, sekelompok orang datang ke satu-satunya kuil. Seorang pria muda, mengenakan jubah ungu, terlihat dingin. Pemuda di belakang, diikuti oleh beberapa orang tua, satu persatu nafas yang kuat, tak terduga. Ketika orang biasa datang ke satu-satunya candi, mereka harus turun ke bawah dan menaiki tangga selangkah demi selangkah untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada satu-satunya candi. Tapi mereka langsung mengaum, melewati tangga dan terbang ke satu-satunya kuil. Hadirin sekalian, harap tunggu. 2 penjaga gerbang memblokir pesta. Pergi, aku ingin melihat Lu Ming. Pemuda terkemuka minum dengan dingin dan sangat mendominasi. Tuan-tuan, ini adalah satu-satunya kuil. Siapa kamu? Jika kamu ingin melihat seseorang, aku dapat membagikannya untuk kamu. Seorang penjaga gerbang. Bab 1847 Subscribe Penatua. Satu-satunya penjaga gerbang kuil, melihat temperamen luar biasa dari orang-orang ini, tidak berani menyinggung perasaannya, dan bertanya dengan hati-hati. Luo Tianzong yang hebat, Luo Pokong. Pemuda terkemuka berbicara dengan ringan. Apakah kamu Luo Pokong? Penjaga gerbang menjadi pucat. Pada generasi muda generasi ini, situasi Raja Ganda muncul. Ada 2 Tian Jiao yang tak tertandingi yang mengendalikan hukum kincraft. Salah satunya adalah Surga Luo, yang lainnya adalah Luo Pokong. Identitas Luo Pokong adalah yang kedua setelah Luo Tianzong dan Tanah Suci Guyang. Tidak ada yang tahu tentang itu. Haha, saudara Luo, jika kamu kehilangan sambutan, maafkan aku. Saat ini, sebuah tawa keluar, Yuzi dan beberapa anak muda keluar dari langit. Yuzi, ada anak laki-laki bernama Lu Ming. Apakah dia satu-satunya kuilmu? Tanya Luo Pokong. Ya, itu di satu-satunya kuil. Saudara Luo punya sesuatu untuk dicari. Aku bisa mengantarmu ke sana, kata Yuzi sambil tersenyum. Memimpin. Luo memecahkan udara dan melangkah maju. Silakan. Yuzi, bersama Luo Pokong dan yang lainnya, pergi ke tempat tinggal Lu Ming. Saat ini, di halaman tempat tinggal Lu Ming, dia sedang mengobrol dengan Qiu Yue tentang masa lalu. Tiba-tiba, dia melihat keluar dari halaman lain. Sekelompok orang melangkah ke udara dan berhenti di halaman lain, menghadap ke Lu Ming dan Autumn Moon. Luo Pokong. Autumn Moon menatap koagulasi. Mata Luo Pokong menyapu bulan musim gugur, lalu jatuh pada Lu Ming dan berkata, Nak, apakah kamu Lu Ming? Tidak buruk, Lu Ming menanggapi. Bagus sekali, apakah kamu tahu bahwa Qiu Yue adalah wanita kakakku Luo? Jika kamu berani mengalahkan perhatiannya, aku pikir kamu bosan hidup. Tubuh Luo Pokong, kekuatan suci melonjak, membentuk nafas yang kuat, menuju tekanan Lu Ming. Omong kosong, kapan aku menjadi wanita kubah Luo Chang, kamu memberitahu kubah Luo Chang, aku dan dia, tidak mungkin. Bulan musim gugur menawan. Ini membuat Luo mematahkan mata Kong, menyipitkan mata, ujungnya terus berkedip. Apakah kamu mendengar itu? Qiu Yue menyangkal semuanya sendirian. Apa yang dilakukan Luo Tianxiong, tetapi dia menjulurkannya terbalik. Apakah memalukan membuangnya? Apakah kamu ingin wajah lagi? Lu Ming mencibir. Sombong, kamu seperti apa? Berani menghina saudaraku, menurutku kamu tidak sabar untuk hidup. Minuman Luo Pokong, dan kesempatan membunuh dingin berkembang. Aku khawatir kamu tidak memilikinya. Lu Ming menanggapi dengan ringan. Sombong, aku akan menghapusmu sekarang. Mata Luo Pokong dingin dan napasnya lebih kuat, menutupi Lu Ming. Kekuatan tempur Lu Ming, dia juga mendengar, dapat mengalahkan Dalao Tianzong, tubuh roh surgawi Tian Jiao yang unggul. Tapi kekuatan bertarungnya tidak sebanding dengan roh-roh superior. Tubuh rohnya juga merupakan tubuh roh kelas 1,
dan dia telah menguasai hukum seni kerajaan, dan kultivasinya sempurna pada orang bijak yang agung. Bakat seperti itu hampir tak terkalahkan dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Apakah dia peduli dengan Lu Ming? Luo Pokong, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Minuman dingin bulan musim gugur, dua parang beterbangan, hukum yin dan yang, mengelilinginya. Luo mematahkan mata kosong sedikit koagulasi, bakat bulan musim gugur, tidak lebih lemah darinya, dan bulan musim gugur adalah perang, dia tidak yakin. Lu Ming, sepertinya kamu hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Luo Pokong mencibir, menunjukkan warna sarkastik. Kamu tidak perlu seburuk itu, tapi aku benar-benar tidak butuh bantuan dari orang lain untuk berurusan denganmu. Lu Ming tersenyum tipis, melangkah keluar, muncul di ketinggian, dengan cara, ayo berperang. Kalau begitu aku akan melakukannya untukmu. Luo Pokong menunjukkan sinar kegembiraan, tubuhnya terangkat dari langit, dan sebuah senjata panjang muncul di tangannya. Makna tajam yang mengerikan keluar dari senjata panjang itu. Lu Ming tidak akan pernah menjadi lawan Luo. Dalam pertempuran ini, dia akan mati. Yu Zi mencibir. Bakat Luo Pokong hampir berada di puncak generasi muda. Roh dan hukum keduanya di atas. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan jika Lu Ming mengendalikan hukum kekacauan, tetapi kultivasinya sangat terbelakang, dia tidak bisa menjadi lawan Luo. Meskipun Luo Tianxiong tidak datang, itu sama dengan Luo Pokong. Mati. Minuman dingin udara Luo Po, senapan panjang kejutan, tenda senjata yang mengerikan, menuju Lu Ming meledak. Tubuh Lu Ming bersinar, menyala satu persatu, dan lebih dari 100 tentara suci muncul. Di tangannya, dia memegang pedang perang prajurit paling suci dan memotongnya dengan satu pedang. Kapan? Pedang perang terpotong di tenda tombak ini, dan bergetar hebat. Pedang di tangan Lu Ming juga bergetar hebat. Sungguh kekuatan penetrasi, ini adalah hukum penetrasi. Hati Lu Ming tergerak. Dia merasa ada kekuatan tembus di tombak. Itu sangat mengerikan sehingga seolah menembus segala sesuatu di dunia. Itu adalah hukum penetrasi, semacam hukum raja, yang diklaim mampu menembus segala sesuatu di dunia. Tidak ada yang menghentikannya, dan itu mengerikan. Lihat berapa banyak tembakan yang bisa kamu blokir dariku. Tombak Luo Pokong bergetar, dan ratusan tombak muncul, mengeluarkan siulan tajam, dan membunuh Lu Ming. Pergi. Pikiran Lu Ming tergerak. Di sekujur tubuhnya, lebih dari 100 tentara suci ditembakkan. Pada masing-masingnya, aturan kekacauan diselimuti, dan tombak dibombardir. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Suara tabrakan sengit bergema di langit. Kemudian, lebih dari 100 tentara suci Lu Ming diserang dan terbang kembali. Namun, aturan kekacauan menutupi para prajurit suci dan memblokir serangan itu. Kemudian, Lu Ming melangkah keluar, tubuhnya seperti listrik, bergegas ke Luo Pokong. Lebih baik bertarung dengan mereka yang menguasai hukum penetrasi, pertempuran jarak dekat. Tubuh Lu Ming dekat dengan Luo Pokong, dan tinjunya terus-menerus meledak. Gambar kosong prasasti penjara muncul dan menuju Luo Pokong. Wah, wah, wah. Tombak telapak tangan kosong Luo terus menusuk keluar. Dengan kekuatan penetrasi yang mengerikan, Luo menikam bayangan kosong prasasti penjara. Bayangan kosong prasasti penjara ditusuk satu persatu dan meledak di udara. Lu Ming terus mengayunkan tinjunya, dan gambar kosong dari prasasti penjara muncul terus-menerus. Dua orang pecah tabrakan sengit, tinggi di udara mendidih, perang sengit tak terbandingkan. Dalam sekejap mata, kedua orang itu bertarung puluhan jurus. Pukulan ke dinding. Luo Pokong tampaknya telah kehilangan kesabarannya. Dengan teriakan panjang, dia mengubah kekuatan suci menjadi ekstrim. Kombinasi manusia dan tombak berubah menjadi tombak yang mengerikan dan menusuk Lu Ming. Itu adalah kekuatan mengerikan yang tampaknya menembus segalanya. Gambar kosong dari prasasti penjara yang diledakkan oleh Lu Ming pecah dalam sekejap dan ditembus. Kekacauan merampok jari. Lu Ming juga menunjukkan kekuatan sihirnya. Saat dia menunjuk, cahaya kekacauan melayang di atas jarinya dan menekan sisi lain. Ledakan. Kekacauan merampok jari dan senjata bertabrakan bersama, meletuskan badai yang mencengangkan, menyebar ke segala arah. Pada akhirnya, jari perampok yang kacau itu runtuh, tetapi tombak pihak lain juga meledak, memperlihatkan bentuk tubuh Luo dan mundur dengan cepat. Membunuh. Lu Ming minum dan menampilkan formula pedang ajaib. Dua lampu pedang keluar dari matanya dan mengalir ke tubuh Luo Pokong. Tubuh Luo Pokong sedikit gemetar. Kemudian, tentara suci Lu Ming sekali lagi membunuh Luo Pokong. Luo Pokong menahan sengatan jiwanya dan mengayunkan tombaknya, menghalangi semua prajurit suci Lu Ming. Bab 1848 Subscribe Penatua. Namun, tentara suci Lu Ming diserang dan terbang kembali, lalu di bawah kendali Lu Ming, mereka terus terbang menuju Luo Pokong. Pada saat yang sama, Lu Ming mengerahkan kekuatan Zhenjutian dan terus-menerus membombardir tinjunya. Lu Ming meluncurkan serangan seperti badai. Untuk sementara, Luo Chuanpeng berada di bawah pengaruh angin. Bagaimana mungkin? Yu Zi dan yang lainnya tidak bisa dipercaya. Lu Ming benar-benar berada di atas angin dan mulai menekan Luo Pokong.
Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kultivasi Luming jelas sukses besar, sedangkan Luo adalah orang suci yang hebat. Sungguh luar biasa bahwa bakat Luo yang memecahkan langit tertinggal ketika kultivasi lebih tinggi dari 2 tingkat. Apakah anak Tuhan benar-benar begitu kuat? Perang besar di sini sudah mengganggu satu-satunya kuil. Banyak orang menontonnya di udara, dan mereka semua terkejut saat ini. Luo memecahkan udara, melolong, marah, akan menjadi kekuatan, bermain ekstrim. Sayangnya, meskipun hukum penetrasinya kuat, tampaknya dia telah menghadapi musuh bebuyutan. Dia tidak bisa menembus hukum kacau Luming. Segel. Saat ini, Luming bergumam. Kemudian, di tombak Luo Pokong, tumpukan rune yang padat muncul, menutupi seluruh tubuh Luo Pokong. Salah satu dari 9 volume jalan arai. Baru saja, Luming menggunakan aturan larik pada setiap prajurit suci. Dalam tabrakan terus-menerus antara prajurit suci dan Luo Pokong, bulungan segel diam-diam dimulai. Saat ini pecah dan langsung ingin menyegel Luo Pokong. Luming kaget dan pecah dengan seluruh kekuatan dan perjuangannya. Kekuatan penetrasi yang mengerikan pecah, berharap untuk membuka segelnya. Tapi Luming tidak akan memberinya kesempatan ini. Membunuh. Luming minum, dan formula pedang ajaib berlanjut. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekacauan untuk merampok jari dan menunjuk. Luming sekarang dalam kekacauan. Ini hampir 60% dari waktu. Ini sangat kuat. Begitu ditunjukkan, gunung dan sungai pecah. Ledakan. Chaos Rock mengacu pada pengeboman terhadap Luo Pokong. Luo Pokong berteriak, tubuhnya diledakkan, dan dia memuntahkan darah dan menderita kerusakan parah. Mata Luming dingin, terus melangkah, menuju Luo Pokong untuk membunuh. Berani. Seorang lelaki tua yang datang dengan Luo Pokong banyak minum dan bertepuk tangan dengan satu tangan. Dia menyimpan cetakan telapak tangan yang besar dan meraung ke arah Luming. Kaisar menjadi. Begitu mata Luming membeku, dia hanya bisa mundur dengan sekuat tenaga untuk menghindari cetakan telapak tangan. Hanya seorang bijak, berani menyakiti Daluo Tianzong Tianjiao aku, yang memberi kamu keberanian, aku akan menghapus kamu terlebih dahulu. Pada saat ini, lelaki tua lainnya berbicara dengan acuh tak acuh dan melangkah keluar. Di langit, sebuah kaki besar terbentuk dan melangkah ke arah Luming. Pada saat ini, Luming sepertinya merasa bahwa ruang di sekelilingnya telah mengeras. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Bahkan jika itu sebuah gelembung, itu tidak dapat menghancurkan ruang dan membawanya pergi. Kaisar Wu. Orang tua ini adalah Kaisar Wu. Ini adalah Dalao Tianzong. Dia sangat mendominasi. Di wilayah satu-satunya kuil, orang kuat Kaisar Wu secara langsung harus melawan Luming. Melihat kaki ini, kamu harus menginjak Luming, dan energi beria keluar, seperti gumpalan gelombang air, tetapi kaki raksasa, di bawah energi ini, menghilang menjadi tak terlihat. Sesosok, entah kapan, muncul di udara. Bergabunglah dengan tetua tertinggi. Orang-orang dari satu-satunya kuil memberi hormat kepadanya satu persatu. Menguasai. Autumn Moon pun salut dengan pria ini. Pria yang tiba-tiba muncul adalah penguasa bulan musim gugur, Tirais. Generasi muda bersaing, kamu adalah Kaisar Wu, terlalu banyak, karena Luo Pokong telah dikalahkan, kamu pergi. Tirais terbuka sedikit. Tuan Bingu, anak laki-laki ini yang ingin diambil oleh Pangeran Surga hari ini. Jalan Kaisar Wu dari Dalao Tianzong. Pergilah. Tirais tiba-tiba memberi banyak minuman, dan napas yang mengerikan menekan Kaisar Wu. Wajah Kaisar sangat berubah, dan tubuhnya mundur lagi dan lagi, hampir seteguk darah menyembur keluar. Dia melihat Tirais dengan ketakutan. Tirais benar-benar keberadaan yang mengerikan. Itu telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan pencapaiannya tidak terduga. Kalau tidak, aku tidak berani membunuh Kaisar sendirian. Jika bukan karena Kaisar, Luo akan terbunuh. Wajah pria itu berubah sejenak, lalu dia berbalik dan melangkah keluar dan berkata, Tuan Pokong, ayo pergi. Luo Pokong menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Luming dengan dingin, dan berkata, Luming, saudaraku Luo Changqiong sedang menjelajahi peninggalan kuno dalam periode waktu ini. Ketika dia kembali, itu akan menjadi milikmu kematian, dan tidak ada yang bisa melindungimu. Kemudian dia melihat Tirais. Implikasinya adalah jika Luo Tianxiong kembali, dia akan membunuh Luming, dan Tirais tidak akan bertahan. Kakek Luo Tianxiong adalah Kaisar Agung. Dia bukan saudara Luo, jadi dia tidak sekuat Luo. Setelah mengatakan itu, Luo Pokong, dan orang-orang Daluo Tianzong, menginjakkan kaki di langit dan pergi. Dia beruntung. Tidak apa-apa. Yuzi sangat kesal. Tiba-tiba, dia merasa menatapnya. Itu adalah mata Tirais. Aku tidak mau lain kali. Di permukaan es, dia dingin dan dingin. Jelas, dia meneruskan kisah Luming dan Qiu Yue ke Dalao Tianzong. Tirais sudah tahu bahwa tubuhnya bergetar dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mata acuh tak acuh Luming. Dari kata-kata Tirais, tidak sulit untuk menebak bahwa itu adalah rahasia Yu Zibao. Kalau tidak, bagaimana orang-orang Dalao Tianzong tahu bahwa Luming ada di satu-satunya kuil? Luming, Qiu Yue, ikut aku.
Tirai es terbuka dan kemudian berbalik untuk pergi. Lu Ming dan Qiu Yue mengikuti dari dekat dan datang ke istana tempat tinggal tirai es. Lu Ming, kamu dan Qiu Yue meninggalkan tanah suci Guyang dan pergi ke tempat lain. Mungkin itu akan membantu memulihkan ingatan akan bulan musim gugur. Jalan tirai es. Luo Changqiong mungkin tidak bisa membunuhku. Lu Ming membuka mulutnya. Dia tahu arti dari tirai es adalah membiarkannya menghindari langit. Lu Ming, meskipun kamu memiliki kekuatan bertarung yang kuat, jangan meremehkan para pahlawan di dunia. Luo Changqiong adalah orang yang mengerikan. Semangat dan hukumnya jempolan, dan dia telah mencapai alam suci untuk waktu yang lama. Kamu adalah bukan lawannya sekarang. Terlebih lagi, Luo Changqiong mengandalkan kakeknya untuk menjadi kaisar agung, dan kakeknya sangat protektif, jadi dia melanggar hukum. Bahkan jika kamu tidak aman di satu-satunya kuil atau kerajaan Shenyuan, kamu harus menjauh untuk sementara waktu. Juga, aku tahu resep kuno yang disebut pil Huisen, yang berguna untuk pemulihan ingatan. Namun, bahan yang dibutuhkan terlalu langka, terutama 3 bahan utama. Aku menghabiskan banyak energi untuk menemukannya. Ambil dan miliki lihat. Setelah itu, tirai es mengeluarkan kartu giok dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan menyapu jiwanya. Ini adalah resep kuno, yang mencatat metode pemurnian dan bahan pil Huisen, hingga puluhan jenis. Lu Ming belum pernah mendengar tentang 3 materi utama. Aku telah mengumpulkan semua bahan pembantu untuk memurnikan pil Huisen. Aku juga telah mengumpulkan salah satu dari 3 bahan utama. Semuanya ada di sini. Kamu dapat mengambilnya. Jika kamu memiliki kesempatan untuk mengumpulkan 2 bahan lainnya, kamu dapat memurnikan pil Huisen. Memori bulan musim gugur kemungkinan besar akan dipulihkan. Tirai es mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Terima kasih banyak. Lu Ming mengambilnya dan berterima kasih pada tirai es. Bab 1849 Subscribe Penatua. Lu Ming mengambil cincin itu dari tirai es dan memikirkannya. Di Dayan dan Hall, ada resep yang tak ada habisnya serta jamu suci yang tak ada habisnya. Pengenalan berbagai bahan berharga, bahkan sumbernya, renung Lu Ming. Mungkin ada berita tentang pemurnian 2 bahan pil Huisen lainnya di Dayan dan Hall. Pergi, jalan-jalan. Tirai es melambai. Selamat tinggal, Tuan. Lu Ming memegang tinjunya. Dia berencana untuk kembali ke Dayan dan Hall dan memeriksanya. Hati-hati, Tuan. Automun juga memberi hormat pada tirai es, lalu meninggalkan satu-satunya kuil bersama Lu Ming. Lu Ming pertama kali kembali ke kerajaan Shenyuan. Melihat Lu Ming dan Qiu Yue berjalan bersama, Ouyang yang tak tertandingi, Long Chen, dan Huang Ling terkejut. Terutama Huang Ling, matanya sangat rumit. Setelah itu, Lu Ming, Long Chen, Huang Ling dan Ouyang Wushuang mengucapkan selamat tinggal. Ngomong-ngomong, dengan Ouyang Moli, mereka menginjakkan kaki di barisan transmisi dan meninggalkan kerajaan Shenyuan. Segera setelah itu, mereka kembali ke tanah suci bulan kuno. Lu Ming, ada 2 bulan untuk secara resmi membuka halaman suci Yuanshan di kota Tiandi. Apakah kamu ingin pergi? Huang Ling bertanya. Aku tidak tahu. Aku akan melihatnya nanti. Qiu Yue telah kehilangan ingatannya. Aku akan melihat apakah aku dapat menemukan bahan untuk memurnikan pil Huisen. Jika aku tidak di sini, kamu dapat pergi ke kota Tiandi dulu. Lu Mingdao. Bulan musim gugur, dia juga tidak bersembunyi dari Long Chen dan Huang Ling. Tidak masalah. Huang Ling dan Long Chen mengangguk, dan mereka masing-masing kembali ke istana Phoenix dan Shen Xiangsong. Dan Lu Ming dengan bulan musim gugur dan Ouyang Moli, kembali ke Dayan dan Hall. Adik laki-laki, kamu kembali. Baru saja kembali ke Dayan dan Hall, mereka bertemu dengan Hati Suening. Sebelumnya, Lu Ming meninggalkan Hati Suening di Dayan dan Hall dan mengikuti Kong Bo untuk berlatih. Kakak perempuan, apakah kamu masih terbiasa tinggal di sini? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Yah, tidak buruk. Suening menganggukkan kepalanya dan menatap Qiu Yue dan Ouyang Moli, menunjukkan warna yang aneh. Izinkan aku memperkenalkan kamu. Lu Ming memperkenalkan satu sama lain. Konstitusi yang kuat. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar, paman kosong bersandar pada kruk, perlahan keluar, matanya, tetapi jatuh ke tubuh Ouyang Moli, penuh seruan. Kong Bo, dia murid baruku, Ouyang Moli. Kata Lu Ming. Bagus, bagus, kesempatan yang bagus. Bagus. Bo kosong menghela nafas lagi dan lagi. Sekarang, darah Ouyang Moli telah terbangun. Dengan kultivasi Kong Bo, kamu dapat melihat bahwa Ouyang Moli luar biasa. Kong Bo, aku akan meninggalkan Moli untuk berlatih di Dayan dan Hall nanti. Aku butuh lebih banyak nasihat darimu. Lu Mingdao. Yah, jangan khawatir. Lagi pula tulang lamaku tidak digunakan. Tidak apa-apa untuk menginstruksikan mereka. Kong Bo tersenyum. Kemudian, Lu Ming mengajak Qiu Yue dan Ouyang Moli untuk berputar di Dayan dan Hall. Bagian dalam Dayan dan Hall sangat besar. Selain aula utama, terdapat banyak aula kecil, banyak ruang rahasia, ruang alkimia, ruangan, dan sebagainya. Setelah berputar-putar, Lu Ming mengatur kamar untuk Qiu Yue dan datang ke ruang rahasia.
Ruang rahasia ini adalah area pencatatan semua jenis resep dan resep yang dikumpulkan oleh Dayan dan Hall, serta berbagai obat dan bahan suci yang berharga. Ini cincin penyimpanan, setiap cincin penyimpanan, ada sejumlah besar batu giok. Lu Ming melihat masa lalu satu per satu. Beban kerja ini sangat besar, karena terlalu banyak merek batu giok. Setelah setengah bulan, Lu Ming akhirnya menemukan resep pil Huisen. Ada catatan. Mata Lu Ming cerah. Karena 3 bahan utama pil Huisen sangat langka, ada informasi relevan yang dicatat pada 3 bahan utama, seperti di mana mereka tersedia. 2 bahan utama yang tidak dimiliki Lu Ming sekarang adalah Tai Sui Baolian dan Manjing. Tai Sui Baolian, ada 2 tempat. Satu adalah tanah 10.000 iblis, dan yang lainnya adalah tanah 10.000 iblis. Lu Ming mengerutkan kening. Kedua tempat ini bukan di Yuanshan. Mereka terlalu jauh. Mereka adalah 2 tempat lainnya di 10 tempat Yuan dan Lu. Catatan di atas tidak ada habisnya bertahun-tahun yang lalu. Mungkin ada Tai Sui Baolian di tanah Yuanshan. Lu Ming berpikir dalam benaknya dan melihat ke tempat di mana Manjing mungkin muncul. Ada 3 kemungkinan tempat munculnya Manjing, 2 di antaranya bukan di tempat Yuanshan, hanya 1 di tempat Yuanshan. Daerah kuno liar, tanah kuno liar di utara Yuanshan. Lu Ming bergumam dan memutuskan untuk pergi ke daerah kuno yang liar. Setelah itu, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Kong Bo dan meminta Ouyang Moli dan Sue Ning-sin untuk tinggal di sini untuk berlatih. Dia dan Qiu Yue datang ke Istana Phoenix, dan dengan bantuan susunan transmisi Istana Phoenix, mereka pergi ke wilayah kuno liar. Namun, wilayah kuno liar hanyalah tempat legendaris, yang tidak dapat langsung ditransmisikan ke. Mereka diangkut ke Tanah Suci di utara Yuanshan, dan kemudian mereka naik pesawat ulang-alik dan terbang ke arah wilayah kuno liar yang legendaris. Setelah terbang lebih dari setengah bulan, mereka sampai di Gunung Liar. Wilayah liar dan kuno adalah tanah legenda kuno. Apakah masih ada? Lu Ming sedikit curiga. Tapi mereka semua datang, dan mereka terus mencarinya. Beberapa hari kemudian, sebuah kota kuno muncul di depan. 2 orang mendarat di luar kota kuno, lihat gerbang kota di atas, ada 2 kata besar, kota sunyi. Apa hubungan antara gurun dan daerah purba liar? Menurut legenda, kawasan liar dan purba seharusnya ada di kawasan ini. Mereka memutuskan untuk menetap di gurun terlebih dahulu dan menjelajahinya. Keduanya memasuki kota. Kota kuno ini sepertinya telah lama mengalami, mengungkapkan suasana perubahan waktu di mana-mana. Ada banyak orang di kota. Sekilas, kebanyakan dari mereka adalah praktisi dengan nafas yang kuat. Jumlah mereka tidak sedikit. Mereka menemukan sebuah restoran, datang ke lantai 3 restoran, memesan makanan dan minuman, untuk melihat apakah mereka dapat mendengar berita. Wanita yang cantik. Di Lu Ming, tidak jauh dari mereka, ada meja berisi orang. Salah satu pemuda melihat bulan musim gugur dan matanya berkilat dengan cahaya yang menyala-nyala. Benar-benar cantik. Aku tidak tahu wanita yang mana. Tapi di kota yang sunyi, karena Tuan Muda tertarik padanya, itu adalah keberuntungannya. Aku akan memanggil wanita itu ke sini dan minum bersamanya. Seorang pria parubaya kurus berkata sambil tersenyum dan menyanjungnya. Tidak apa-apa. Pemuda itu mengangguk, matanya lebih panas. Di kota yang sunyi, dia belum pernah melihat wanita secantik itu, dan hatinya gatal. Seorang pria parubaya kurus tertawa. Dia bangkit dan berjalan ke arah Lu Ming dan Qiu Yue. Dia melewatkan Lu Ming secara langsung dan berkata kepada Qiu Yue, gadis kecil, anakku ingin kamu datang dan minum dan pergi bersamaku. Dalam nada suaranya, ada jejak perintah. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan mundur, seolah dia berkata begitu. Qiu Yue pasti akan mengikutinya. Tapi Qiu Yue duduk di sana, tidak bergerak. Bab 1850 Subscribe Penatua. Setengah baya kurus berjalan beberapa langkah dan menemukan bahwa Qiu Yue tidak mengikutinya. Dia tidak bisa membantu tetapi berhenti. Dia menoleh dan menatap Qiu Yue. Wajahnya tenggelam dan dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Qiu Yue tampaknya tidak melihat setengah baya kurus, juga tidak mendengar kata-katanya. Dia menjaga dirinya sendiri dan minum anggur, begitu pula Lu Ming. Mereka mengabaikan yang kurus dan parubaya. Kurus dan setengah baya, wajahnya lebih dingin, dan dia berkata, kamu mungkin tidak tahu asalku. Sudah kubilang, aku berasal dari keluarga Ha. Putraku adalah Hameti dari keluarga Ha. Hari pertama kota terpencil itu sombong. Sekarang, ikuti aku. Jika berbicara tentang keluarga Ha, tampaknya keluarga Ha sangat kuat. Pergilah. Tapi menanggapinya, itu adalah suara dingin dari bulan musim gugur. Berani. Minuman parubaya yang kering dan encer, keluar dari minuman dingin. Wanita ini, setelah mendengar bahwa dia telah melaporkan keluarganya, berani memintanya pergi, dan dia mencari kematian. Di kota terpencil, siapa yang tidak mengenal hak keluarga? Keluarga Ha adalah kekuatan paling kuat di kota yang sepi. Hameti adalah kebanggaan pertama kota terpencil itu. Ayah Hameti adalah ahli pertama dari kota yang sepi itu. Di kota sepi, tidak ada yang berani memberikan wajah keluarga Ha. Tapi wanita ini membiarkannya pergi. Jika kamu tidak pergi sendiri, aku akan membawamu ke sana.
Minuman dingin tipis dan setengah baya, sangat mendominasi, melangkah keluar, telapak tangan kurus, menuju leher Qiu Yue, dia ingin menangkap Qiu Yue di depan Hamerti. Tapi telapak tangannya tidak menangkap leher Qiu Yue, seluruh tubuhnya kaku, dan kemudian, lengannya, ditutupi dengan lapisan kristal es, benar-benar menutup lengannya. Apalagi kristal es menyebar di sepanjang lengan ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pria parubaya kurus menunjukkan warna ketakutan. Dia dengan cepat mundur dan berteriak. Lengannya patah seperti bongkahan es. Lengan aku. Mengerut dan melengking di usia parubaya. Di restoran, tiba-tiba ada keheningan. Orang lain yang makan dan minum di sini terkejut melihat bulan musim gugur. Bagaimana bisa tuan muda seperti itu berasal? Nahagou memiliki kultivasi Mingsheng Xiaocheng, dan lengannya benar-benar ditinggalkan tanpa sadar. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Sekarang Hamer marah dan tidak akan membiarkan mereka pergi. Ya, Hameti adalah kebanggaan hari pertama dari kota yang sunyi, dan dia adalah tubuh roh yang lebih rendah. Kultivasinya telah mencapai kesempurnaan Mingsheng. Wanita itu sengsara, sayang sekali dia terlihat sangat cantik. Banyak orang berbicara, tetapi mereka sangat pendiam, seolah-olah mereka takut Palu akan mendengarnya. Benar saja, Hamerti muda tiba-tiba berdiri, kesempatan dingin untuk membunuh mekar, menuju Luming dan Autumn Moon melangkah keluar. Kurasa kamu belum pernah mendengar namaku. Apakah kamu tahu konsekuensinya jika kamu berani menyakiti orang-orang dari keluarga H? Omong kosong apa, sepertinya kamu tidak bisa mengerti kata-kata orang. Kamu baru saja disuruh pergi. Tidak bisakah kamu mendengarnya? Luming berbicara dengan ringan, tanpa melihat Hamerti, dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan Qiu Yue. Ini membuat wajah Hamerti semuram air. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan peluang pembunuhan yang mengerikan. Matanya yang dingin menatap Luming. Di kota terpencil, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Bahkan jika dia adalah orang kuat senior dari kekuatan lain, dia harus diberi muka di hadapan ayahnya. Sekarang, seorang anak laki-laki yang tidak tahu harus keluar dari mana berani menghina keluarga H dan menghinanya. Dia ingin membuat Luming menyesal dan akhirnya berlutut di tanah dan memohon padanya. Orang lain di restoran juga terkejut. Mereka mengira pemuda itu akan sengsara jika berani mengatakan hal seperti ini setelah selesai. Nak, aku akan membiarkanmu mati. Hamerti, dengan senyum ganas, melangkah keluar selangkah demi selangkah. Tubuhnya seperti angin. Dia muncul di samping Luming dan menamparkan kipas Luming. Tapi Luming sepertinya tidak melihatnya. Dia mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke mulutnya. Dia melihat telapak tangan Hamerti akan mengipasi wajahnya. Sumpitnya menusuk seperti kilat. Teriakan melengking menggema di seluruh restoran. Itu dari Hamerti. Salah satu telapak tangannya tertusuk sumpit Luming. Uff. Kemudian, Luming membuka mulutnya dan menyemprotkannya. Daging cincang di mulutnya tampaknya berubah menjadi senjata tersembunyi yang paling mengerikan dan mengenai wajah Hamerti. Hukum dan kekuatan suci yang dia tutupi di tubuhnya sama rapuhnya dengan tahu. Daging cincang menembus pertahanan Hamerti dan membuat lubang darah kecil di wajahnya. Hamerti mundur dengan gila dan berteriak dengan getir. Wajahnya berdarah dan ganas. Di restoran, yang lain menarik napas. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Luming. Hamerti adalah kebanggaan surga pertama di kota yang sepi, lebih rendah dari tubuh roh, dan kultivasinya mencapai kesempurnaan dinasti Ming. Di kota yang sepi, tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang menjadi musuh Hamerti. Tapi sekarang, di depan Luming, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia dianiaya oleh Luming. Dan mereka tidak terlihat terlalu tua. Mereka milik generasi muda. Apakah itu kebanggaan surga di luar kota yang sepi? Mati, aku ingin kamu mati. Hamerti meraung liar. Mengikis. Luming minum dengan dingin dan mengeluarkannya dengan tamparan di udara. Telapak tangan yang dipadatkan oleh kekuatan suci, menggambar wajah Hamerti di udara, langsung menarik Hamerti keluar dan terbang keluar dari restoran. Di kedai minuman, pria parubaya kurus, dan anjing-anjing Hamerti lainnya pucat dan terpana. Pergi dari sini. Jika ada waktu lain, aku akan membunuhmu. Luming menyapu orang kurus dan setengah baya dan membuka mulutnya dengan dingin. Orang parubaya kurus seperti amnesti, bergegas keluar dari restoran, melarikan diri. Kalian berdua, sebaiknya lari. Keluarga tidak akan menyerah saat kalian memperlakukan Hamerti seperti ini. Saat ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu datang untuk mengingatkannya akan kebaikannya. Tuan, apa kekuatan keluarga H? Luming bertanya. Ada 7 kekuatan terkuat di kota sunyi, dan keluarga H adalah kekuatan paling kuat di kota sepi. Dikatakan bahwa ayah Hamerti telah mencapai ranah kaisar semu, dan dia adalah penguasa pertama kota sepi. Kata orang tua itu. Alam kaisar menjadi. Luming bergumam, tapi ekspresinya tidak berubah. Dengan kekuatan gelembung hari ini dan misteri hukum ruang dan waktu, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari hadapan kaisar. Selama tidak ada kekuatan kekaisaran, Luming tidak terlalu khawatir. Tuan, aku punya pertanyaan untuk kamu tanyakan. Apakah kamu tahu tentang daerah purba yang liar? Luming bertanya.
Dia datang ke sini untuk mencari daerah liar dan kuno, dan saat ini dia kebetulan bertanya. Wilayah kuno yang liar, tampaknya kamu memang orang asing dari kota yang sepi. Juga dikatakan bahwa ada harta tak terbatas di kota yang sunyi dan daerah kuno yang liar. Dikatakan bahwa ada harta yang tak terbatas di dalamnya. Semua yang utama pasukan kota yang sepi telah mencari mereka, tetapi tidak ada yang menemukan mereka setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Orang tua itu menjelaskan. Tidak ada yang menemukannya. Lu Ming terlihat kecewa. Kekuatan utama di gurun belum menemukannya selama bertahun-tahun. Mereka ingin menemukannya, tetapi harapan mereka tipis. Kalian berdua, silakan pergi. Keluarga Ha tidak jauh dari sini. Aku khawatir salah satu keluarga Ha yang kuat akan segera dibunuh. Orang tua itu mengingatkan aku lagi. Tidak ada salahnya. Lu Ming tersenyum. Bab 1851 Subscribe Penatua. Dia tidak percaya bahwa keluarga Ha akan dengan mudah mengirimkan yang kuat untuk menjadi kaisar. Jika kaisar tidak mau datang, dia bisa dengan mudah pergi. Melihat Lu Ming dan Qiu Yue tidak bermaksud pergi, lelaki tua itu menghela nafas dan berbalik. Sisa restoran itu sama, takut menunggu orang kuat keluarga Ha datang, melibatkan mereka. Setelah beberapa saat, hanya Lu Ming dan Qiu Yue yang tersisa di restoran. Mereka makan dan minum untuk diri mereka sendiri. Ledakan, ledakan. Tak lama kemudian, ada bau yang tidak enak datang dari luar. Seluruh restoran dikelilingi oleh kekuatan hukum dan diblokir sepenuhnya. Nak, keluar dari sini. Di luar terdengar raungan Hamerti. Dua orang suci yang agung itu lengkap, dua orang suci yang paling kecil, dan yang satu adalah Dacheng yang paling suci. Mulut Lu Ming sedikit terangkat. Sisi lain juga merupakan andil besar, tiba-tiba, kota suci mengirimkan 3. Namun, Lu Ming tidak memperhatikan Zisheng Xiaocheng. Bahkan jika itu adalah Zisheng Dacheng, itu hanya dapat menimbulkan sedikit masalah bagi Lu Ming. Qiu Yue, bagaimana kalau keluar dan membunuh orang? Lu Ming tersenyum. Bagus. Bulan musim gugur lebih langsung dan keluar selangkah demi selangkah. Lu Ming menyentuh hidungnya. Setelah kehilangan ingatannya, dia tampaknya telah mengubah temperamennya. Dia tidak begitu menentukan sebelumnya. Dua orang keluar dari restoran, akan melihat, tinggi di udara, Hamerti Company, dengan 5 master, memblokir area ini. Anak baik, kamu belum pergi. Hamerti memandang Lu Ming dengan tatapan ganas, lalu dia menatap Qiu Yue dan berkata dengan dingin, Jalang, aku akan membiarkanmu menjadi budak perempuanku. Aku akan memberikanmu kepada laki-lakiku ketika aku sudah cukup bersenang-senang. Hahaha. Kemudian Hamerti tertawa liar. Seperti yang aku katakan sebelumnya, jika tidak ada amnesti untuk membunuh lain kali, sepertinya kamu bosan hidup. Mata Lu Ming suram. Tidak perlu malu, aku akan membunuhmu lebih dulu. Seorang pria parubaya yang kuat melangkah keluar, tangan besinya seperti gunung, dan dia meraung ke arah Lu Ming. Pria ini memiliki kultivasi sempurna dari orang bijak yang agung. Dia meniup satu kepalan, dan dunia mengaum. Kekuatan tinjunya sangat mengerikan. Dia ingin menenggelamkan Lu Ming. Di kejauhan, banyak orang berkumpul dan menggelengkan kepala. Mereka semua berpikir bahwa Lu Ming kurang lebih berbahaya. Jika kamu ingin mati, kamu akan diselamatkan. Lu Ming berbicara dengan dingin dan melangkah selangkah demi selangkah. Ledakan. Langit dan bumi mengaum, 9 naga keluar, naga melantunkan sentian, dan cakar naga mencengkeram, mengalahkan kekuatan kepalan lawan, dan bentuk tubuh terus melangkah. Pria kuat itu malah berteriak, langsung dicabik-cabik oleh Jiulong dan jatuh di tempat. Ini adalah Jiulong yang menginjak langit. Lu Ming sudah lama tidak menggunakannya. Untuk mencapai kondisi saat ini, kekuatan Jiulong yang menginjak langit tidak cukup, tetapi lebih dari cukup untuk menghadapi orang bijak biasa. Ada keheningan. Satu gerakan, bunuh orang suci yang hebat dan kuat sepenuhnya, kekuatan apa ini? Dan itu mengerikan untuk menjadi begitu mudah. Hamerti dikenal sebagai kebanggaan hari pertama kota terpencil, tetapi dibandingkan dengan Lu Ming, itu hanyalah ampas. Hamerti sendiri tertegun, menunjukkan ekspresi panik. Lu Ming sangat kuat sehingga mudah untuk membunuhnya sebelumnya. Tapi kemudian, hatinya dipenuhi dengan pembunuhan yang lebih kuat, dan kecemburuan. Di masa lalu, dia adalah generasi muda dari kota yang sunyi. Dia sangat bangga. Dia berpikir bahwa tidak banyak Tian Jiao di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya. Sekarang, melihat Lu Ming begitu kuat, dia sangat iri. Bunuh dia untukku. Teriak Hamerti. Sua. Di belakang Hamerti, sesosok tubuh bergegas keluar, dan nafas teror meletus, seperti gunung liar yang menekan Lu Ming. Ini adalah yang suci. Yang paling suci, kuat dan menakjubkan, jauh dari sebanding dengan orang bijak yang agung, bisa dibunuh dengan membalikkan tangan. Di Changzhou, salah satu yang paling suci, yaitu penguasa, kekuatan tingkat atas, hanya ada sedikit yang suci. Di tubuh Lu Ming, ada bintik-bintik cahaya, dan beberapa prajurit suci muncul. Membunuh. Minuman Lu Ming, pedang ajaib Jue pecah, menyerbu ke tubuh pihak lain, dan tubuh orang lain sedikit bergetar. Lu Ming menginjak kekosongan, memegang pedang prajurit suci di tangannya, dan memotongnya dengan satu pedang.
Sentuhan cahaya pedang menembus kehampaan, seolah membelah langit dan bumi. Kekuatannya sangat kuat sehingga semua orang terkejut. Wajah orang yang paling suci dan berkuasa juga berubah dengan liar. Dia mengeluarkan semua kekuatannya dan meraung dengan cahaya ilahi dan bergegas ke Luming. Tapi pedang itu dipotong, semua cahaya dipotong terbuka, pedang tidak dihentikan, ditebang. Dengan teriakan, setengah dari tubuh yang paling suci dan kuat dipotong oleh Luming. Pria itu ketakutan dan mundur dengan liar, berusaha melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Tangan dingin Luming, pedang di tangannya melintas, menembus kepala pria itu dan menghancurkan jiwanya. Suci, jatuh. Meringkik. Semua orang bernapas dingin dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Kekuatan bertarung Luming sangat mengerikan, bahkan yang paling suci pun mudah dibunuh. Apakah ini masih manusia? Hamerti, benar-benar terpana, menatap pemandangan itu dengan tak percaya, sepertinya sedang bermimpi. Membunuh. Minuman Luming terus bergerak maju, menjalankan kekacauan untuk merampok jari, tunjukkan. Jari kekacauan besar menunjuk ke yang suci lainnya. Ketika Luming adalah orang bijak yang hebat dan seorang Cheng kecil, dia mampu memenangkan pertempuran di hadapan Shen Xiao Cheng biasa. Sekarang, tidak terlalu sulit untuk menerobos orang bijak Da Cheng yang agung dan membunuh Shen Xiao Cheng yang tertinggi. Tidak baik. Luming membunuh orang suci Xiao Cheng dengan beberapa gerakan. Yang suci tidak berani mengambilnya dengan keras. Dia mundur dengan cepat dan ingin menghindari serangan Luming. Tetapi sosok bulan musim gugur berkelap-kelip, hukum yin dan yang pecah, dan dua parang terbang keluar, membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan, yang menyelimuti yang suci. Orang suci itu bahkan tidak berteriak, tapi menjadi abu di bawah kekuatan kehancuran. Satu lagi meninggal, dan kali ini dilakukan oleh Qiu Yue. Pergi-pergi. Satu-satunya yang paling suci dan kuat, meraung, tidak berani tinggal. Kekuatan suci adalah gulungan Hamerti, dan lari dengan gila-gilaan ke kejauhan. Datang dan pergi jika kamu mau. Bagaimana bisa begitu mudah? Luming berbicara dengan dingin dan berubah menjadi cahaya pelangi. Dia mengejar Hamerti. Dengan sifat Hamerti, dia tidak akan berhenti di titik ini. Pasti ada banyak masalah di masa depan. Lebih baik membunuhnya secara langsung. Bulan musim gugur mengikuti. Banyak orang menganga seolah-olah dalam mimpi. Awalnya, Hamerti sangat marah dan membawa 3 orang suci. Dia ingin membunuh Luming dan memenangkan bulan musim gugur. Tapi sekarang, 3 orang suci, 2 tewas, dan 1 dengan Hamerti dalam perjalanan. Hasil ini di luar dugaan semua orang. Pergi, pergi dan lihat. Banyak orang mengikuti mereka dan ingin melihat seperti apa hasil akhirnya. Hamerti, penguasa pelanggar hukum di gurun, apa yang akan terjadi hari ini? Yang paling kuat, dengan tergesa-gesa, melarikan diri dengan gila-gilaan, dengan kecepatan yang mencengangkan, seperti seberkas cahaya di atas kota yang sepi. Sial, terkutuk, aku harus membiarkan ayahku membunuh mereka. Tidak, biarkan mereka tidak selamat, jangan mati. Hamerti meraung di dalam hatinya, sebuah wajah benar-benar terpelintir. Bab 1852 Subscribe Penatua. Hamerti tidak hanya lahir dari keluarga yang baik, tetapi juga memiliki seorang ayah yang merupakan tuan pertama di kota yang sepi itu. Dia memiliki bakat luar biasa. Dia lebih rendah dari surga dan berpotensi menjadi kaisar. Ia dikenal sebagai satu-satunya yang berpotensi menjadi kaisar dalam ratusan ribu tahun terakhir. Dia sangat berbakat dan berbakat sehingga dia sangat sukses sepanjang jalan. Sejak kecil, selama dia ingin mendapatkan sesuatu, tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan. Kali ini, Qiu Yue tidak hanya tidak mematuhinya, tetapi juga berani memukulinya, menghinanya, dan bahkan membunuh begitu banyak tuan dari keluarga Ha. Dia harus membuat Luming menyesalinya. Tapi saat berikutnya, dia berteriak ngeri, cepat, cepat. Karena pada saat ini, kecepatan Luming dan Qiu Yue tiba-tiba meningkat, seolah bola balik melalui kehampaan. Kecepatannya luar biasa dan sangat dekat dengan mereka. Kecepatan Luming dan Qiu Yue tiba-tiba meningkat, tentu saja karena gelembung. Gelembung menggunakan hukum ruang dan waktu, diselimuti oleh 2 orang, seolah-olah mereka dapat bergerak melalui kehampaan. Ayo, ayo, rumah Ha datang, ayo. Hamerti terus berteriak dan menggigil. Cilde, kamu duluan, aku akan menghentikan mereka. Orang kuat Da Cheng yang paling suci membuka mulutnya, lalu melemparkan Hamerti ke depan. Tubuhnya berhenti. Di tangannya, pedang muncul di tangannya. Dia memotong lusinan pisau secara berurutan dan memotongnya ke arah Luming dan Luming. Hamerti, sebaliknya, dengan panik berlari ke depan. Tempat ini tidak jauh dari kediaman keluarga Ha. Selama dia kabur ke keluarga Ha, nyawanya akan terselamatkan. Bergandengan tangan dan bunuh dia. Luming membuka mulutnya. Coo. Ketika gelembung terbuka dan meludah, gelembung transparan keluar, lalu menghilang. Saat berikutnya, tiba-tiba muncul pada orang bijak tertinggi dan menutupinya di dalamnya. Kekacauan merampok jari. Luming menunjukkan jari besar ke arah sisi lain untuk membunuh. Dan 2 parang bulan musim gugur, berputar dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi badai yang merusak dan berguling satu sama lain. Tidak ada ketegangan.
Luming, Pao Pao Pao, Qiu Yue, siapapun bisa melawan orang suci biasa, bahkan saling mengalahkan dan membunuh. Kini ketiganya bergandengan tangan untuk saling melengkapi, dan kekuatan mereka semakin mengerikan. Serangan ketiganya jatuh, dan yang paling suci dan perkasa terbunuh bahkan tanpa mengeluarkan teriakan. Luming dan Qiu Yue bergegas lewat, hampir tidak berhenti. Ini. Orang-orang yang mengikuti dari jauh tercengang, kaget dan tak terbayangkan. Dacheng paling suci, pembunuhan kedua instan. Prestasi Luming dan Qiu Yue jelas hanya bidang orang suci yang hebat. Orang-orang ini benar-benar Tianjiao yang tak tertandingi di luar kota yang sepi. Mereka menarik. Aku hampir sampai di kediaman Ha. Aku tidak tahu apa hasilnya. Banyak orang mengikuti, berusaha mencari tahu. Di depannya, mata Hamerti melihat bahwa yang paling kuat terbunuh dalam sekejap. Dia hampir mengencingi celananya dan bergegas maju dengan kekuatan penuh. Sebuah rumah megah muncul di depannya. Hamerti menunjukkan ekspresi ekstasi. Ketika kediaman Ha tiba, dia aman. Selanjutnya, balas dendamnya gila. Tapi di belakang, Luming dan Qiu Yue tidak bermaksud berhenti sama sekali, dan bergegas ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Hamerti hampir mati ketakutan. Dia meledak dan berteriak, "Tolong, tolong, ayah, tolong." Saat ini, Luming dan Qiu Yue sedang mendekati Palu dengan kecepatan tinggi. Wah! Dengan lambaian tangannya, Luming tampaknya telah menembus kehampaan dan pergi ke Hamerti. Hamerti ingin menghindari ketakutan, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Kekuatannya jauh dari Luming. Orang gila yang berani, cari kematian. Pada saat ini, terjadi semburan minuman keras di kediaman Ha, dan seberkas cahaya keluar darinya. Itu mengenai tentara suci Luming dan menerbangkan mereka. Kemudian, sesosok berkedip keluar, nafas yang mengerikan, mekar yang luar biasa. Ayah! Hamerti sangat gembira. Ini adalah pria parubaya berjubah. Dia terlihat sedikit seperti Hameti. Dia adalah ayah Hameti, Ha Zeng, tuan pertama di tanah kosong dan orang kuat di dunia kuasi kekaisaran. Ha! Ada dua pemuda dan pemudi. Mereka dalam bahaya. Semua yang mengikuti di belakang berhenti, jauh sekali. Luming dan Qiu Yue juga berhenti. Ayah, kedua orang ini sangat berani sehingga mereka telah membunuh beberapa tetua. Kamu harus membunuh mereka dengan cepat. Tidak, wanita itu akan tetap tinggal. Aku ingin dia hidup seperti kematian. Teriak Hamerti. Melihat Ha Zeng, Hamerti merasa lega. Dia tahu dia baik-baik saja. Selanjutnya, dia ingin membalas dendam dengan gila-gilaan. Luming, mereka seharusnya membuatnya sangat malu. Sudah waktunya untuk membunuh. Mata Ha Zeng juga sangat dingin, dengan dingin menyapu Luming dan Autumn Moon. Pergilah. Luming berkomunikasi dengan Qiu Yue, dan tubuh mereka bergerak, berubah menjadi dua ilusi dan mundur. Jika kamu ingin pergi, mati untukku. Ha Zeng minum, meniup, kekuatan tinju yang besar, melalui kekosongan, menuju Luming, mereka meniup untuk membunuh. Aku tidak bisa menolaknya, ayo pergi. Luming akan meminta gelembung untuk membuka saluran ruang waktu dan pergi dari sini. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang muncul, yang panjangnya ribuan meter, dan memotong kepalan kepala Ha Zeng. Dengan raungan besar, cahaya pedang dan cahaya tinju menghilang pada saat bersamaan. Luming aleng, lalu tidak pergi, berhenti di kejauhan. Mata Ha Zeng melihat ke langit, di sana, ada seorang lelaki tua dengan rambut putih muncul. Pria ini, dengan pedang panjang di punggungnya, terlihat seperti negeri dongeng. Itu tuan dari keluarga Mo. Di sekitar, seseorang berseru. Keluarga Mo juga merupakan salah satu dari 7 kekuatan terkuat di kota yang sepi. Pemimpin keluarga Mo memiliki kultivasi paling suci dan sempurna. Mengapa dia membantu Luming dan memblokir serangan Ha Zeng? Tidak hanya orang lain, tetapi juga Luming sendiri, bingung. Dia datang ke kota terpencil untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak mengenal siapapun. Mo Qingshan, apakah kamu mengenal kedua orang itu? Ha bertanya dengan suara berat. Aku tidak tahu. Mo Qingshan menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu ingin menghentikanku. Sepertinya kamu tidak sabar untuk hidup. Mata Ha Zeng memancarkan sinar pembunuhan. Ha Zeng, kamu punya suara yang besar. Pada saat ini, arah lain, terdengar suara berat, dan kemudian, seorang pria parubaya muncul di sana. Di saat yang sama, arah lain, ada juga sosoknya. Tambahkan Mo Qingshan sebelumnya, total 6 angka. Pemimpin 6 kekuatan, apa yang terjadi? Kepala 6 kekuatan ada di sini. Apakah karena pemuda itu? Tidak mungkin. Apa yang sedang terjadi? Melihat 6 sosok ini, terdengar suara diskusi. Ke-6 orang ini adalah penguasa dari 6 kekuatan lainnya di kota yang sunyi. Masing-masing dari mereka adalah kultivasi yang paling suci dan sempurna. Bagaimana mereka bisa muncul pada saat yang sama saat ini? Banyak orang bingung. Wajah Ha Zeng tenggelam dan berkata, ada apa dengan kalian berenam datang ke rumahku? Apakah karena mereka? Kemudian dia menatap Luming dan Qiu Yue. Seperti yang aku katakan, kami tidak mengenal kedua orang itu.
Kami di sini untuk kamu. Mo Qingshan menyipitkan mata. Bab 1853 Subscribe Penatua. Mencariku, apa maksudmu dengan itu? Ha Zeng bertanya. Aku mencarimu, tentu saja, karena hutan belantara dan wilayah kuno. Mo Qingshan terus berbicara. Ucapan ini mengejutkan banyak orang. Itu hanya legenda yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun selama bertahun-tahun tanpa akhir. Apakah ada petunjuk? Lu Ming juga terkejut. Dia datang ke sini untuk mencari daerah kuno yang liar dan manjing. Hahaha, daerah purba liar. Aku khawatir kamu telah menemukan orang yang salah. Bagaimana aku bisa tahu di mana daerah purbakala liar berada? Ha tertawa. Ha Zeng, sampai sekarang kamu masih ingin bersembunyi. Beberapa bulan yang lalu, kamu sudah memasuki wilayah purba yang liar. Mo Qingshan membuka mulutnya, yang mengejutkan orang lain di tempat kejadian. Ha Zeng, kamu pernah ke daerah liar kuno, benar atau tidak? Semua mata orang tertuju pada Ha Zeng. Wajah Ha Zeng sangat jelek dan suram seperti sepotong arang hitam. Sepertinya ada pengkhianat di keluargaku. Ha Zeng, kata demi kata, mulut dingin. Tapi implikasinya adalah mengakuinya. Di mata banyak orang, ada cahaya yang menyala-nyala. Apakah memang ada wilayah kuno yang liar di dunia? Dikatakan bahwa ada harta karun yang tak ada habisnya di alam liar dan kuno. Ha Zeng, beritahu aku pintu masuk wilayah kuno yang liar. Seorang pria besar dan kuat membuka mulutnya. Dia adalah kepala keluarga Pang. Dia memegang sebatang besi tebal di tangannya. Dia menari dan bersiul. Para pemimpin pasukan lain juga menghembuskan nafas yang kuat dan mengunci Ha Zeng. Kamu ingin mengancamku, ini sedikit lebih buruk untukmu. Ha Zeng membuka mulutnya, dan napasnya menjadi semakin kuat. Sebuah sungai mengelilingi tubuhnya. Itu adalah sungai hukum. Ini adalah simbol kaisar yang akan datang. Hanya ketika hukum dikendalikan sepenuhnya, sungai hukum dapat terbentuk. Apakah itu? Aku akan mencobanya. Tubuh tuan keluarga Pang membengkak, dan batang besi di tangannya melonjak dan berubah menjadi tongkat raksasa. Dengan kekuatan Taisan, dia menekan Ha Zeng. Wajah Ha Zeng tenggelam, dan sungai hukum terbang. Tinjunya mengejutkan dan tinjunya dibombardir. Ledakan. Raungan yang mengerikan membuat seluruh kota yang sunyi bergetar. Tongkat raksasa langit diledakkan kembali oleh Ha Zeng. Namun, Ha Zeng sendiri mundur berulang kali, membuat kehampaan bergetar tanpa henti. Banyak orang tercengang dan tidak percaya. Ha Zeng, dia dipukul mundur. Itu adalah Kaisar Sun, yang mengendalikan hukum yang lengkap, dikelilingi oleh sungai hukum, dengan kekuatan tempur yang luar biasa, dan dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang yang paling suci dan sempurna. Tapi sekarang, Ha Zeng sebenarnya ditolak oleh orang yang paling suci dan sempurna. Hahaha, Ha Zeng, kudengar kamu terluka parah saat memasuki alam liar dan kuno. Jika demikian, bagaimana kamu bisa mengalahkan kami berenam dengan kekuatan tempurmu saat ini? Pemilik keluarga Pang tertawa. Banyak orang tiba-tiba menyadari bahwa Ha terluka. Tidak heran kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Kami ingin melakukannya dalam beberapa hari, tetapi sekarang setelah kamu muncul, kami akan melakukannya. Ha Zeng, aku menyarankan kamu untuk memberitahu kami pintu masuk wilayah kuno yang liar, jika tidak, keluarga Ha akan menghilang di kota gurun mulai sekarang. Pemimpin kekuasaan lainnya juga berbicara dengan dingin. Wajah Ha Zeng sangat suram. Dia memiliki pengkhianat di keluarganya dan memiliki kekuatan besar. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bahwa dia telah memasuki alam liar dan kuno dan terluka. Jika dia berada di masa jayanya, dia tidak akan takut bahkan jika para pemimpin dari 6 kekuatan bergandengan tangan. Tapi sekarang, dia belum pulih dari cedera serius. Dia bukan lawan dari 6 kekuatan utama. Kamu benar-benar ingin pergi ke daerah purba yang liar? Aku katakan, daerah purba yang liar sangat berbahaya. Aku tidak pergi jauh, aku terluka. Hah, cara yang benar. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu hanya perlu mengatakan pintu masuk ke area kuno yang liar. Jalan Mo Qingshan. Mereka yang kuat dalam seni bela diri tidak akan takut bahaya jika mereka tidak keluar dari lautan mayat dan darah. Apalagi bahaya yang sering dibarengi dengan peluang, jika bisa mendapatkannya akan melambung tinggi ke angkasa. Aku bisa memberitahumu tentang pintu masuk ke wilayah kuno yang liar, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Di mata Ha Zeng, ada secercah peluang membunuh. Apa masalahnya? Tanya Mo Qingshan. Bunuh 2 bajingan kecil itu untukku. Ha Zeng menatap Lu Ming dan Qiu Yue. Mo Qingshan, tuan keluarga Pang dan yang lainnya juga melihat ke arah Lu Ming. Hanya 2 generasi yang lebih muda, sederhana. Mata Mo Qingshan memancarkan cahaya dingin, nafas yang kuat, ke arah Lu Ming dan Auto Moon menyebar. Wajah Lu Ming sedikit berubah, dan kemudian mengeluarkan suara bulan dan gelembung musim gugur. Wah! Saat ini, cahaya pedang mekar dari tangan Mo Qingshan dan membunuh Lu Ming dan Qiu Yue. Saat ini, kekuatan tertinggi musuh jauh dari sempurna. Kembali. Lu Ming minum dan mundur dengan cepat bersama Qiu Yue. Di tanganku, apakah kamu pergi? Potong untukku. Mo Qingshan minum dengan dingin.
Pedangnya keluar dari sarungnya dan berubah menjadi cahaya pedang tak berujung untuk menghalangi langit dan menutupi langit dan bulan. Lu Ming dan Qiu Yue tidak bisa dihindari. Banyak orang mengeluh bahwa kedua anak muda berbakat ini pada akhirnya akan jatuh ke sini. Meski bakat mereka kuat, mereka tidak bisa menjadi saingan di hadapan monster tua seperti Mo. Cahaya pedang tak berujung, menyelimuti, menusuk Lu Ming dan Autumn Moon ke dalam sarang lebah. Tapi tanpa jejak cahaya darah, tubuh Lu Ming dan Qiu Yue hancur seperti Fata Morgana. Saat berikutnya, selain Hamoti, sosok Lu Ming dan Qiu Yue tiba-tiba muncul. Tidak, hentikan. Wajah Ha Zeng berubah dengan liar. Dia meraung dan mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Lu Ming menggenggam leher Hameti dan memegangnya di tangannya. Jika kamu melakukannya, aku akan membunuhnya. Suara sedingin es Lu Ming membuat Ha Zeng Sheng berhenti. Biarkan dia pergi, atau kamu akan mati total. Hah, dingin. Ceroboh. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lu Ming tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi juga berani menjatuhkan Hameti. Dia benar-benar berani. Terlebih lagi, Lu Ming dan mereka sangat aneh sehingga mereka tiba-tiba bisa muncul di samping Hameti, membuatnya tidak berdaya. Itulah hukum ruang dan waktu. Mata Ha Zeng melihat gelembung itu, warna keterkejutan di matanya. Apakah itu? Telapak Lu Ming keras, kekuatan suci ke dalam tubuh Hameti, biarkan Hameti mengeluarkan jeritan melengking. Hentikan. Hah, dia berteriak. Ha Zeng, apakah kamu ingin membunuh dua bajingan kecil ini atau tidak? Mo Qingshan bertanya dengan wajah dingin. Dia sangat kesal. Lu Ming dan Qiu Yue tidak hanya melarikan diri dari tangannya, tetapi juga mengendalikan Hameti, yang membuatnya kehilangan muka. Bunuh kentut ibumu. Ha bersumpah. Hameti ada di tangan Lu Ming. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Ingin membunuh Hameti. Perhatikan kata-katamu. Mo Qingshan berkata dengan dingin. Nak, lepaskan Murti, aku akan membiarkanmu pergi. Ha menatap Lu Ming. Biarkan dia pergi. Jika kamu membiarkan kami pergi ke hutan belantara, aku akan membiarkan dia pergi. Lu Ming membuka mulutnya dan membawa Hameti mundur dari Mo Qingshan, Ha Zeng, dan lainnya. Bab 1854. Lu Ming memegang Hameti di tangannya, membuat Ha Zeng melempar perangkap tikus. Secara alami, penguasa kekuatan lain tidak berani menyentuh mereka. Apakah kamu ingin pergi ke hutan belantara? Ha ditanya dengan wajah tenang. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Jika bukan karena berita dari wilayah kuno yang liar, Lu Ming akan membiarkan gelembung itu membuka saluran ruang waktu dan pergi. Yah, aku berjanji akan membiarkanmu masuk. Sekarang biarkan aku bicara diam-diam. Ha Zengdao, gumpalan tepi melintas di matanya. Selama Lu Ming melepaskan Hameti, dia akan mencabik-cabik Lu Ming. Hehe, apa menurutmu aku bodoh? Ketika aku memasuki alam liar dan kuno, aku akan melepaskannya secara alami. Jika aku melepaskannya sekarang, aku tidak akan mencari kematianku sendiri. Lu Ming mencibir. Dengan wajah tenang, Ha Zeng berkata, kamu tidak bisa masuk ke wilayah kuno yang liar jika kamu mau. Setelah sebulan, ini akan menjadi kesempatan yang bagus. Sekarang kamu tidak bisa masuk sama sekali. Kalau begitu aku akan menunggu selama sebulan. Setelah sebulan, aku akan datang ke sini untuk mencarimu. Lu Ming memegang Hameti, mundur dengan cepat bersama Qiu Yue dan menghilang di sini dalam sekejap. Ha melempar perangkap tikus. Dia tidak berani mengejarnya. Yah, sampai jumpa sebulan lagi. Jalan Mo Qingshan, katanya, bentuk tubuhnya juga menghilang di sini. Kemudian, kepala pasukan lain pergi dari sini. Ha Zeng mendengus dingin dan kembali ke rumah keluarga Ha. Namun, fakta bahwa dia mengetahui tentang daerah liar dan kuno yang tersebar di seluruh kota dengan kecepatan angin puyuh menyebabkan gangguan besar. Banyak orang menantikan sebulan kemudian. Lu Ming dan Qiu Yue telah keluar dari gurun dan datang ke sebagian tempat untuk meletakkan Hameti di peta gunung dan sungai. Dia dan Qiu Yue menemukan tempat secara acak, tertutup untuk latihan, menunggu sebulan kemudian. Tidak ada waktu untuk latihan. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, di luar kediaman keluarga Ha, ada lautan manusia. Sekilas, semua orang ada di sana. Keluargamu ada di sini. Seseorang mengatakan sesuatu. Di Yuankong, sekelompok orang datang dari langit. Ada ratusan orang. Mo Qingshan adalah yang pertama. Di belakangnya, mereka semua adalah orang kuat dari keluarga Mo. Tidak kurang dari 10 orang kuat di level tertinggi. Keluar dari sini. Keluarga Mo yang kuat dan mendominasi datang ke sini, meninggalkan lahan yang luas untuk ditinggalkan banyak orang. Tetapi orang-orang tidak berani berbicara. Keluarga Mo adalah salah satu dari 7 kekuatan terkuat di kota terpencil, dan orang lain tidak dapat bersaing dengannya. Setelah keluarga Mo, 5 pasukan lainnya juga datang satu persatu, dan masing-masing dari mereka datang dengan sejumlah besar yang kuat. Di mana Ha Zeng? Mata Mo Qingshan menatap ke kedalaman kediaman Ha, dan suaranya menyebar jauh. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Di kedalaman kediaman Ha, Ha melangkah keluar dari langit.
Sebulan telah tiba, Hazeng, ayo pergi. Jalan Mo Qingshan. Jangan terburu-buru, seseorang belum datang. Hah, cara yang benar. Orang-orang tahu bahwa Hazeng berbicara tentang Lu Ming dan Qiu Yue. Sua. Pada saat ini, di kejauhan, ada sosok yang berkedip, itu adalah Lu Ming dan Auto Moon. Nak, bagaimana dengan anakku? Hazeng menatap Lu Ming. Pikiran Lu Ming tergerak. Hameti muncul di tangan Lu Ming dan berkata, jangan khawatir. Aku akan membiarkan dia pergi ketika aku berada di alam liar dan kuno. Hazeng melihat bahwa Hameti baik-baik saja. Dia merasa lega dan berkata, oke, ayo pergi. Tunggu sebentar, aku pikir ada terlalu banyak orang di sini. Beberapa orang menganggur dan sebagainya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki wilayah kuno yang liar. Mata Mo Qingshan seterang pedang, menyapu sekeliling. Ya, ini adalah wilayah liar dan kuno. Tidak apa-apa bagi kita untuk memasuki 7 kekuatan. Ayo keluar dari sini. Pemilik keluarga Pang juga angkat bicara. Apa, kamu terlalu sombong untuk membiarkan kami pergi? Ya, memang benar di alam liar dan daerah kuno, mereka yang mendengarnya hanya akan menimbulkan kemarahan publik. Banyak dari kita mungkin tidak takut padamu. Tiba-tiba, pemandangannya riuh, banyak orang yang tidak puas. Wah. Tiba-tiba, cahaya pedang yang mengerikan meledak dari tangan Mo Qingshan dan melesat ke kerumunan. Jeritan terdengar, selusin ahli terbunuh oleh cahaya pedang. Kerumunan itu terkejut dan mundur dengan liar dengan ekspresi ketakutan di mata mereka. Jika ada yang mengikuti, itulah yang terjadi. Mo Qingshan menunjukkan senyum muram. Yang kuat dari kekuatan lain juga melihat sekeliling dengan pandangan buruk. Orang lain terlihat jelek, tetapi tidak berani mengatakan kemarahan. Perbedaan kekuatan terlalu besar, banyak kata hanya bisa mencari kematian. Kamu bisa pergi sekarang. Mata Mo Qingshan menyapu ke arah Hazeng. Pergi. Ha mengangguk dan melangkah maju. Hazeng, kamu satu-satunya yang pergi ke sana. Tanya Mo Qingshan. Aku cukup sendirian. Ha membawa kedua tangan, bantalan yang kuat. Mo Qingshan, serta para pemimpin pasukan lain, melontarkan keraguan di matanya, tetapi tidak banyak bicara. Segera, Lu Ming Qiu Yue, salah satu dari 6 kekuatan kuat, mengikuti Hazeng dan meninggalkan kota yang sepi itu. Orang lain tidak berani mengikuti, hanya bisa menonton. Setelah terbang selama 1 jam, mereka berhenti di sebuah danau yang tenang. Ini adalah pintu masuk ke hutan belantara kuno. Mo Qingshan bertanya dengan ragu. Belum waktunya, butuh ribuan tahun bagiku untuk menemukan petunjuk di sebuah buku kuno. Aku akan menunggu saja. Ha, berdirilah di atas danau dengan mata tertutup. Yang lain harus menunggu. Segera matahari terbenam dan bumi bersinar. Menabrak. Permukaan danau yang tenang tiba-tiba melonjak, dan semua jenis ikan di permukaan danau melompat ke permukaan danau. Turun ke dasar danau. Ha memanggil, tubuh bergegas ke dasar danau, yang lain bergegas ke dasar danau. Begitu kami sampai di dasar danau, kami melihat pusaran air yang gelap. Mata banyak orang berbinar, apakah ini pintu masuk ke hutan belantara kuno? Hazeng pertama-tama bergegas ke pintu masuk wilayah kuno yang liar, dan kemudian orang lain bergegas masuk satu demi satu. Lu Ming mengikuti kerumunan dan bergegas ke pintu masuk. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan bahwa dia sedang berdiri di padang rumput. Sekilas, semuanya adalah padang rumput tanpa batas. Mereka lebar dan megah, dan memiliki semacam perasaan liar dan kuno. Di sekeliling, Hazeng dan 6 kekuatan kuat lainnya masuk. Di atas mereka, pusaran air menggantung di udara seperti cahaya bulan yang gelap. Apakah ini wilayah kuno yang liar? Banyak orang melihat sekeliling. Nak, sekarang berikan anakku. Ha menatap Lu Ming. Apa terburu-buru? Lu Ming, membawa Hameti, melangkah keluar dengan bulan musim gugur, dan terbang ke kejauhan. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak menghentikan penyebutan diam-diam? Hazeng meraung, dan sedikit kecemasan muncul di matanya. Aku akan melepaskannya sekarang. Siapa yang tahu apakah kamu akan membunuhku atau tidak? Tentu saja, kamu harus pergi jauh dan melepaskannya. Suara Lu Ming datang, terbang semakin jauh. Haha, apakah ini wilayah kuno yang liar? Ayo pergi. Ayo pergi juga. 6 kekuatan lainnya terbang ke kejauhan, takut harta itu akan diambil. Dikatakan bahwa daerah liar dan kuno semuanya adalah harta karun. Secara alami, mereka harus memanfaatkan waktu untuk mencari harta karun. Tidak ada yang melihat warna ketakutan dan kecemasan muncul di mata Hazeng. Bab 1855. Terbang 100 mil jauhnya, Lu Mingce melempar Hameti keluar. Dia dan Qiu Yue terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Pada jarak ini, bahkan jika Ha akan dimulai, mereka dapat membiarkan gelembung tersebut membuka saluran ruang waktu dan kabur dengan mudah. Melihat Lu Ming melepaskan Hameti, Ha meledak dengan kecepatan yang mengerikan. Dia muncul di sampingnya, meraih Hameti, lalu dengan cepat mundur menuju pusaran. Adegan ini secara alami jatuh ke mata Lu Ming. Tidak, Hazeng sepertinya sangat takut dan ingin pergi. Apakah ada bahaya di sini?
Begitu Luming membaca ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Pergi, kembali. Minuman Luming, tarikan tangan kecil bulan musim gugur, akan segera menuju pusaran itu. Ledakan. Pada saat ini, seekor tomahawk muncul di langit, besar dan tak tertandingi, dan memotong ke arah Hazeng. Brengsek. Hazeng meraung, dan sungai hukum muncul, dan dengan satu pukulan, tomahawk terbang keluar. Tetapi pada saat yang sama, sebuah tangan besar, sebesar gunung, mengelilingi sungai hukum dan meraihnya ke arah Hazeng. Ini adalah Kaisar Semu. Ada Kaisar Semu. Hazeng melambaikan tangannya, satu persatu, para prajurit suci terbang keluar dan memblokir di depan tangan besar itu, dan dia bergegas menuju pusaran dengan sepenuh hati. Seperti yang telah dia persiapkan, dia sangat dekat dengan pusaran, dan beberapa kilatan mengalir ke pusaran. Dia bergegas masuk dan menghilang. Saat Hadi diserang, Luming dan Qiu Yue juga diserang. Gada besar berhembus ke arah Luming dan Qiu Yue. Napasnya luar biasa. Kudus dan sempurna. Wajah Luming sangat berubah. Serangan tongkat bergigi serigala setidaknya setara dengan kekuatan serangan yang paling suci dan sempurna. Bukan itu yang bisa mereka kalahkan sekarang. Dengan lambaian tangan kecil gelembung, hukum ruang dan waktu menyelimuti Luming. Tubuh mereka berkelap-kelip dengan cepat untuk menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, orang-orang dari pasukan lain di gurun diserang, dan kekuatan mereka yang menyerang mereka tak tertandingi dan menakjubkan. Tidak, kita terjebak. Sialan, aku terkena racun Hazeng. Kembali, kembali. Orang-orang dari 6 kekuatan besar meraung dan ingin mundur ke pusaran itu. Tapi, di langit, muncul sosok demi sosok. Sosok-sosok ini sangat tinggi, tingginya setidaknya 2 meter. Masing-masing berpakaian kulit binatang dan memperlihatkan lengannya dengan otot keriting. Beberapa dari mereka membawa kapak perang dan beberapa membawa tongkat bergigi serigala, seperti orang-orang dari suku-suku kuno. Namun, nafas setiap orang sangat menakutkan, seperti binatang raksasa, yang sangat menakjubkan. Luming Lue merasa kebanyakan dari mereka adalah yang terkuat di level tertinggi. Ada juga beberapa yang dikelilingi oleh sungai hukum. Mereka adalah kaisar yang akan datang. Hati Luming tenggelam. Dia akhirnya tahu mengapa Hazeng tidak membawa tuan dari keluarga Ha dan masuk sendirian. Jelas, Hazeng sudah lama mengetahui situasi di sini, jadi begitu dia menyelamatkan Hamerti, dia langsung bergegas ke pusaran air. Tapi Luming, Qiu Yue, dan lainnya ingin bergegas ke sisi lain pusaran. Sudah terlambat. Siapa kamu? Kami tidak punya niat jahat. Mo Qingshan terdengar panik. Orang barbar kuno ini sangat kuat sehingga mereka tidak ada tandingannya sama sekali. Ambil mereka. Suara tebal terdengar, sosok tinggi itu mulai, serangan mengerikan, ke arah mereka. Apalagi bagi mereka yang akan menjadi kaisar, sungai hukum dipadatkan menjadi tangan besar. Jika tangan besar digenggam, sejumlah besar orang akan ditangkap tanpa ada perlawanan. Ledakan. Di langit, sebuah tangan besar menghalangi langit dan membuat bayangan besar. Ia menangkap Luming dan Autumn Moon. Ini adalah seorang kaisar untuk menjadi. Baru saja, Luming dan metode tubuh mereka yang luar biasa menarik seorang kaisar semu. Gelembung, pergi. Luming minum. Berikan padaku, Jojo. Tangan gelembung melambai, saluran ruang waktu terbentuk, langsung ke pusaran, Luming mereka bergegas ke saluran ruang waktu, menghindari serangan tangan besar. Saat mereka menonton, mereka akan bergegas ke saluran ruang waktu. Tiba-tiba, sosok tinggi dan kekar muncul di depan pusaran air. Dengan tangan besar, saluran ruang waktu runtuh. Luming dan mereka langsung ditangkap oleh tangan besar itu. Luming merasa bahwa kekuatan yang kuat datang dan menghalangi kultivasinya. Kaisar Wu kuat, aku tidak akan jatuh di sini seperti ini. Luming sangat tidak mau. Segera, tubuhnya mati rasa, matanya gelap, dan dia pingsan. Butuh waktu lama bagi Luming untuk bangun. Di mana ini? Luming melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di tengah ruang rahasia. Dinding ruangan terbuat dari logam hitam, sehalus cermin. Bulan musim gugur dan gelembung terletak tidak jauh darinya. Luming menjalankan kekuatan suci dan bergegas ke Qiu Yue dan gelembung. Setelah beberapa saat, Qiu Yue dan gelembung bangun satu demi satu. Kakak Luming, di mana ini? Gelembung mengedipkan mata besar, melihat sekeliling. Aku tidak tahu. Luming menggelengkan kepalanya dan berpikir cepat. Siapakah mereka yang terlihat seperti orang barbar sebelumnya? Apakah ini benar-benar tanah suci hutan belantara? Aku akan membawamu keluar. Bubble Rod, dan kemudian menerapkan hukum ruang dan waktu, kehampaan dipenuhi gelombang, ingin menerobos ruang untuk pergi dari sini, tetapi dinding di sekitarnya tiba-tiba bersinar, gelembung itu hampir menabrak dinding. Gelembung dapat melakukan perjalanan melalui ruang, tetapi tidak dapat memecahkan dinding. Biarkan aku yang melakukannya. Luming melangkah keluar, menampilkan keterampilan hari penjara Zen, meledak. Ledakan. Tinju menghantam dinding dengan raungan keras, tapi dinding itu tidak bergerak. Sangat sulit. Luming terkejut. Dengan kekuatan tempurnya saat ini dan satu pukulan penuh, aku khawatir para prajurit suci yang hebat akan hancur berkeping-keping, tetapi tembok itu tidak rusak sama sekali.
Hukum kekacauan. Hukum ruang dan waktu. Saat ini, teriakan keluar, dengan suara yang sangat terkejut. Lu Ming mengikuti suara itu dan melihatnya. Di sudut ruang rahasia, ada seorang pria yang sangat besar dengan pakaian yang sama dengan yang menangkapnya sebelumnya. Lu Ming melihat orang ini sebelumnya, tetapi pada saat itu perhatiannya tertuju pada bulan musim gugur dan gelembung, jadi dia tidak peduli dengan beberapa orang. Pria besar itu memandang Lu Ming dan Pao Pao dengan ekspresi terkejut. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Jangan sia-siakan usahamu. Tembok di sini terbuat dari emas hitam liar. Mereka dapat mengisolasi kekuatan suci dan kokoh serta abadi. Kecuali jika kamu memiliki kultivasi Kaisar Wu, mereka tidak dapat menjadi rusak." Emas hitam liar. Lu Ming berbisik bahwa dia belum pernah mendengar tentang logam semacam ini. Dia sebenarnya membutuhkan Kaisar Wu untuk memecahkannya. Tidak heran dia hanya menekan dan tidak bergerak. "Tuan, di mana ini? Mengapa orang-orang itu ingin menangkap kita?" Lu Ming mengajukan pertanyaan. "Tentu saja, ini adalah wilayah kuno yang liar. Kamu masuk sendiri. Apakah kamu tidak tahu di mana ini? Adapun penculikmu, mereka adalah orang barbar yang tinggal di wilayah liar dan kuno." Pria besar itu menjelaskan. "Orang barbar, apakah kamu orang barbar?" Seru Autumn Moon, sangat terkejut. Bab 1856. "Oh, gadis kecil, pernahkah kamu mendengar tentang orang barbar?" Pria besar itu memandangi bulan musim gugur dengan heran. "Aku telah melihat catatan dalam sebuah buku kuno yang ditulis oleh tuanku. Dikatakan bahwa ras barbar adalah ras yang sangat kuno, tetapi di masa lalu, menghilang antara langit dan bumi. Aku tidak menyangka itu akan terjadi. Berada di daerah kuno yang liar dalam legenda. Jalan bulan musim gugur. Haha, kamu benar. Orang barbar sudah lama hidup dalam pengasingan. Aku tidak menyangka kamu bisa menemukan mereka. Sejauh yang aku tahu, tidak ada orang luar yang masuk untuk waktu yang lama." Jalan orang besar. Bentuk tubuh orang barbar tidak ada bandingannya, yang sangat berbeda dengan orang biasa. Jadi tak perlu dikatakan, orang-orang besar juga tahu bahwa Lu Ming datang dari luar. "Di mana ini, Tuan?" Lu Ming bertanya lagi. "Lapangan tahanan. Jalan orang besar. Apa itu ruang bawah tanah?" Lu Ming mengerutkan kening. Segera, pria kekar itu menjelaskannya dengan sabar. Orang barbar tinggal di daerah terpencil dan kuno. Orang luar tidak tahu bahwa Lu Ming dan Lu Ming bergegas masuk dan ditangkap secara alami. Dan di sini, ini adalah arena penjara yang sangat besar bagi orang-orang barbar. Orang-orang yang ditahan di sini semuanya adalah penjahat atau budak. Mereka ingin mengambil bagian dalam pertarungan melawan budak lain, dengan hewan buas dan dengan orang kuat yang telah dilatih oleh orang barbar. Orang barbar sangat suka berperang, jadi mereka bertarung satu sama lain untuk menarik banyak orang barbar untuk menonton. Lu Ming mengerti bahwa mereka ditangkap dan langsung dianggap sebagai budak untuk berpartisipasi dalam perjuangan kematian untuk ditonton oleh orang-orang yang sunyi. Dan lelaki besar itu, karena dosa besar penggemar, menjadi budak dan ingin ikut serta dalam pertarungan. Pertarungan tahanan biasanya adalah pertarungan dengan level yang sama. Jika kamu memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, kamu akan bebas. Jika kamu pergi dari sini, kamu dan boneka kecil itu akan mengendalikan hukum kekacauan dan ruang waktu, dan kamu pasti akan memiliki kesempatan untuk memenangkan 100 pertandingan. Pria besar itu menjelaskan. "Kamu bisa bebas jika memenangkan 100 pertandingan berturut-turut." Mata Lu Ming cerah. Selama mereka bebas, mereka punya kesempatan. Tentu saja, orang barbar itu suka berperang, dan paling mengagumi mereka yang memiliki kekuatan tempur yang kuat. Kemudian dia melihat ke tembok paling dalam dan berkata, "Tunggu sebentar. Jika pertarungan dimulai, tembok itu akan muncul. Ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk mengamati kekuatan juang orang lain." Selanjutnya, Lu Ming dan pria kekar itu berbicara dengannya lagi. Pria besar itu juga pertama kali bertemu dengan orang asing. Dia sangat antusias dan mengatakan semua yang dia tahu, yang membuat Lu Ming tahu lebih banyak tentang tempat ini. Aku tidak tahu berapa lama setelah itu, dinding di dalam ruangan tiba-tiba bersinar terang, dan kemudian sebuah gambar besar muncul. Itu adalah arena yang sangat besar. Itu sangat luas. Di sekitar arena, ada deretan tribun yang penuh dengan orang. Semuanya adalah orang-orang liar dengan perawakan besar. Bahkan wanita, tingginya lebih dari 2 meter. Mereka besar dan penuh kekuatan. Deru gemuruh keluar melalui gambar. Gambar ini, bahkan suaranya bisa menyebar, akhirnya indah. Namun, yang kuat di dunia seni bela diri dan Taoisme menguasai hukum langit dan bumi. Hukum adalah fondasi dunia, tidak peduli betapa indahnya hal-hal yang dapat dibuat, itu tidak mengherankan. Pertarungan tahanan, sudah dimulai. Mengaum. Raungan keluar, dan seekor binatang buas besar keluar dari gerbang di satu sisi halaman penjara. Itu adalah harimau yang ganas seperti binatang buas, tetapi ditutupi dengan sisik hitam dan taring seperti pedang. Itu tampak ganas. Ini ras biadab. Lu Ming berbisik. Binatang buas ini terlihat sangat tua. Sangat jarang di dunia luar. Ini mungkin hanya ditemukan di daerah purba liar. Saat ini, sesosok keluar dari gerbang di sisi lain arena. Mo King San.
Lu Ming, Qiu Yue, dan Gelembung semuanya bergerak di dalam hati mereka. Orang yang keluar sebenarnya adalah Mo Qingshan. Pria ini juga masuk dari luar bersamamu. Tanya pria kekar itu. Ya, dia sangat kuat. Dia adalah kultivasi yang paling suci dan sempurna. Jika dia dilepaskan dengan cara ini, dia tidak akan takut mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Lu Ming bertanya. Lari, tidak kurang dari 5 kaisar Wu duduk di halaman penjara. Jika dia melarikan diri, dia akan dibunuh dalam sekejap jika dia hanya memiliki satu cara untuk mati. Cara yang diremehkan pria besar itu. 5 kaisar. Lu Ming menghirup udara sejuk. Kekuatan kebangsaan barbar ini sangat penting. Itu hanya arena penjara, mengerikan bahwa tidak kurang dari 5 kaisar. Wajah Mo Qingshan sangat jelek. Awalnya, dia membawa tuan dari keluarga Mo ke alam liar dan daerah kuno untuk mencari harta karun. Namun, begitu dia masuk, dia disergap dan ditangkap di tempat seperti itu. Dan aku diberitahu bahwa hanya dengan memenangkan 100 pertandingan berturut-turut kamu bisa bebas. Pada saat ini, hati Mo Qingshan tenggelam. Karena binatang buas yang dia hadapi memiliki nafas yang mengerikan, yang tidak diragukan lagi merupakan keadaan yang paling suci dan sempurna. Selain itu adalah spesies liar dan asing, dan kekuatan tempurnya sulit diprediksi. Mengaum. Binatang buas itu meraung dan pergi menuju Mo Qingshan, menginjak-injak bumi dengan anggota tubuhnya, membuat bumi mengaum. Membunuh. Mo Qingshan juga menyeruput minuman, sarung pedang, cahaya pedang yang mengerikan menembus kehampaan, memotong ke binatang buas. Binatang buas itu meraung seperti guntur, dan raungan itu membentuk gelombang suara yang mengerikan, menghancurkan cahaya pedang. Pada saat yang sama, cakar raksasa dikirim untuk menghancurkan cahaya pedang. Wajah Mo Qingshan bermartabat, dan dia bangkit dari langit. Cahaya pedang tak berujung mengalir turun dari langit dan menebas binatang buas itu. Namun, sebagian besar cahaya pedang dikalahkan oleh binatang buas itu. Beberapa cahaya pedang menebas binatang buas itu, membuat suara emas dan besi saling menghantam, dan percikan api menyembur kemana-mana. Cahaya pedang Mo Qingshan tidak dapat mematahkan pertahanan binatang buas. Itu hanya meninggalkan beberapa bekas pedang di timbangan. Binatang buas itu mematahkan cahaya pedang dan pergi untuk membunuh Mo Qingshan. Begitu dia menangkapnya, dia terbang keluar. Mo Qingshan mundur berturut-turut, wajahnya sedikit pucat. Mengaum. Binatang buas itu menunjukkan tatapan ganas dan terus berjuang menuju Mo Qingshan. Mo Qingshan bukan tandingan binatang buas itu. Kedua pria itu bertarung selama puluhan langkah berturut-turut. Mo Qingshan benar-benar dikalahkan. Suatu kali, tubuhnya hampir robek, dan dia lolos dari bahaya, tetapi dia juga rusak parah. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Dia ingin melarikan diri dari penjara. Tetapi pada saat ini, sebuah telapak tangan besar terbentuk dari ketinggian lapangan penjara dan ditekan ke arah Mo Qingshan. Tidak. Mo Qingshan meraung, tetapi di bawah telapak tangannya yang besar, dia sulit untuk melarikan diri dan dikirim ke penjara dengan satu tangan. Binatang buas itu meraung, mengambil kesempatan untuk merebut Mo Qingshan, merobeknya dengan keras, lalu menelannya. Kamu tidak bisa dimaafkan karena melarikan diri dari arena penjara. Ada suara agung di atas arena. Pada saat ini, orang-orang di kota kekaisaran yang datang bersama Lu Ming dan Lu Ming di ruang rahasia lainnya secara alami melihat segala sesuatu di arena penjara, dan wajah mereka sangat pucat. Selanjutnya, mereka juga harus menghadapi adegan ini, memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak menyangka bahwa wilayah kuno yang liar bukanlah tanah harta karun, tetapi neraka. Ini semua Naha Cheng. Banyak orang membencinya. Mereka akhirnya mengerti mengapa Ha datang sendirian dan tidak membawa keluarganya. Bab 1857. Selanjutnya, pertarungan berlanjut. Yang kedua masih orang luar, pemimpin dari 6 kekuatan lainnya di kota terpencil. Dia juga pria kuat yang sempurna. Kali ini, dia menghadapi orang yang paling suci dan sunyi seutuhnya. Namun, kekuatan bertarung klan barbar sedikit lebih kuat dari binatang buas sebelumnya. Setelah selusin gerakan pertempuran, pemimpin pasukan itu terbunuh. Setelah itu, hampir semuanya adalah orang asing. Tampaknya orang barbar sangat penasaran dengan orang luar dan ingin melihat bagaimana kekuatan juang orang luar. Namun, lebih dari selusin orang bermain berturut-turut, tetapi tidak satupun dari mereka yang menang, dan semuanya terbunuh. Lu Ming menemukan bahwa orang barbar dan binatang buas memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, mereka benar-benar menghancurkan master seni bela diri asing. Orang barbar, tampaknya kekuatan fisik mereka sangat kuat, dan hukum yang mereka gunakan juga terkait dengan kekuatan mereka. Mereka memang orang yang suka berperang. Lu Ming berpikir. Setelah itu, ada lebih dari selusin pertempuran. Tanpa kecuali, orang luar tidak memiliki pemenang sama sekali, dan mereka semua terbunuh. Orang luar lainnya, hampir semuanya putus asa, tidak bisa memenangkan permainan, apalagi memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, yang sama sekali tidak mungkin. Dan kemudian cahaya dinding meredup. Pertempuran hari ini berakhir dan berlanjut keesokan harinya. Malam itu,
Luming, Pao Pao dan Qiu Yue duduk bersila dan berlatih dengan tenang. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, ketiganya tidak kenal takut dan percaya bahwa mereka akan memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. Keesokan harinya, pertarungan berlanjut. Mereka yang naik panggung masih orang luar, namun akibatnya hampir semuanya tewas. Salah satu dari mereka ingin melarikan diri dan tanpa ampun dimusnahkan oleh orang kuat dari suku terpencil. Pada hari ketiga, akhirnya ada seorang pria bernama Tian Jiao, dengan daya juang yang tinggi dan memenangkan pertempuran. Dalam 10 hari berikutnya, pertempuran berlanjut. Setiap hari, arena penjara penuh, yang menunjukkan bahwa orang-orang barbar tergila-gila pada pertempuran. Ratusan orang yang datang dari kota sepi telah tewas. Tetapi ada beberapa pemenang. Dan kalaupun kita menang, keesokan harinya, kita harus ambil bagian dalam pertarungan kedua dan ketiga. Namun, nanti mereka pergi berperang, kekuatan tempur mereka hanya akan semakin kuat. Karenanya, hampir tidak ada yang bisa memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, apalagi 100 pertandingan. Seberapa lemah orang luar? Ini benar-benar lemah. Aku seorang pejuang antara langit dan bumi. Orang luar, rentan. Selama periode waktu ini, suara seperti itu datang dari seluruh lapangan penjara. Dalam 10 hari terakhir, Luming dan giliran mereka masih absen. Dalam sekejap waktu, 10 hari berlalu. Pada hari ke-21, rombongan datang ke ruang rahasia Luming. Kamu, keluar dan bertarung. Seorang pria kuat menunjuk ke Luming. Apakah akhirnya giliranku? Di mata Luming, gumpalan tepi melintas. Dia ingin melihat apakah dia memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, dan orang barbar benar-benar membebaskannya. Kakak Luming, ayolah, kakak Luming akan menang. Gelembung untuk melambaikan tangan kecil, untuk pengisian bahan bakar Luming. Luming menyentuh kepala gelembung itu. Kamu harus berhati-hati. Autumn merenung sejenak dan berbisik. Jangan khawatir. Luming tersenyum, lalu pergi dari sini bersama orang-orang dari orang-orang terpencil. Kemudian, Luming mengikuti sebuah lorong dan melangkah ke arena penjara. Saat kamu benar-benar melangkah ke dalam arena, kamu bisa merasakan kemegahan arena tersebut. Sekitar 100 mil, stand penuh dengan orang, dan jumlah orang setidaknya lebih dari 1 juta. Aku khawatir kekuatan orang barbar di luar imajinasi. Melihat sekeliling, Luming terkejut. Tampaknya Yuan Lu jauh dari sederhana seperti yang terlihat di permukaan. Sama seperti tanah Yuanshan, di permukaan, hanya ada 9 tempat suci. Kekuatan yang kuat di 9 tempat suci sangat kuat. Kekuatan di luar 9 tempat suci adalah kekuatan kekaisaran biasa, dan kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Tapi siapa yang tahu bahwa ada kelompok etnis kuno yang hidup menyendiri di daerah terpencil ini, dan kekuatannya mungkin lebih kuat dari banyak tempat suci. Luming melihat sekeliling, dan orang-orang barbar di sekitarnya juga menatapnya. Dia masih sangat muda, apa kultivasinya? Baru saja dilaporkan bahwa itu adalah kontes antara orang suci yang hebat dan daceng, yang menunjukkan bahwa dia memiliki pencapaian dari orang suci yang hebat dan daceng. Begitu muda daceng, sepertinya dia adalah kebanggaan dunia luar. Aku tidak tahu seberapa kuat dia. Di tribun, orang-orang dari klan kelaparan membicarakannya satu demi satu. Mengaum. Raungan, dari gerbang, keluar dari binatang buas yang besar. Seperti 2 kacang polong, binatang itu penuh sisik, dan persis sama dengan binatang buas yang berperang melawan Gunung Moching sebelumnya. Ini jelas merupakan ras yang sama tetapi telah dibangun di ranah pencapaian besar yang suci. Binatang buas itu mengaum. Melihat Luming, dia langsung membunuh Luming. Telapak tangan Luming bersinar, kekuatan suci melonjak, memadatkan senjata panjang. Begitu Luming menginjak tanah, tanah bergetar, dan tubuh Luming, seperti kilat, melesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, dia dekat dengan binatang buas itu dan meledak dengan senjata panjang. Pistol, seperti lampu listrik, melesat dan menusuk kepala binatang buas itu. Puff. Dengan raungan binatang buas itu, kepala binatang buas itu ditusuk oleh Luming dan dipakukan ke tanah. Tiba-tiba ada keheningan, dan kemudian ada sorakan keras. Satu gerakan, bunuh binatang buas dengan level yang sama, kecepatannya secepat kilat. Sungguh kekuatan tempur yang luar biasa, satu gerakan untuk membunuh binatang bersisik harimau dengan level yang sama. Tidak heran jika dunia luar sangat bangga. Yang layak akhirnya muncul dari luar. Pada saat ini, seorang lelaki kuat dari klan kelaparan memasuki lapangan dan menyeret binatang bersisik harimau yang mati itu. Apakah kamu memilih untuk terus berjuang atau beristirahat dan bertarung di lain hari? Seorang pria kuat dengan tomahawk di punggungnya, berdiri di langit, menatap Luming. Bertarung lagi. Luming menjawab tanpa ragu. Bagus. Pria kekar itu mengangguk dan pergi. Segera, sesosok melangkah keluar dari gerbang dan memasuki arena penjara. Pria yang terlihat berusia lebih dari 50 tahun ini mengenakan sepotong kulit binatang. Tubuh bagian atasnya telanjang, memperlihatkan otot-ototnya sekuat besi. Ini adalah orang kuat dari suku terpencil, dan kultivasinya juga bagus.
Namun, dia memandang Lu Ming dengan serius. Begitu dia melangkah ke pintu masuk, dia melihat gada besar di tangannya dan dengan hati-hati menatap Lu Ming. Lu Minggang baru saja membunuh binatang bersisik harimau dengan level yang sama dengan satu gerakan. Kekuatan tempurnya benar-benar luar biasa. Menyentuh. Lu Ming melangkah keluar dan bergegas ke pria itu. Kekuatan suci di tangannya memadatkan senjata panjang, yang diubah menjadi senjata sepanjang 1 kilometer, dan menarik ke arahnya. Pria hebat dari orang barbar meraung, ototnya membengkak, dan kekuatannya yang kuat mengalir ke dada, dan dia juga meraung ke arah Lu Ming. Namun, setelah Long Bun ditarik, pria itu berteriak, dan tubuhnya ditembak dan terbang keluar seperti peluru. Setelah terbang beberapa kilometer, dia berhenti dan memuntahkan darah. Lu Ming penyanyang. Kalau tidak, orang ini sudah mati. Kamu dikalahkan. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh, lalu melihat ke udara, dan suaranya keluar berikutnya. Terjadi keributan dan kekalahan lagi. Bagus. Tinggi di udara, sebuah suara keluar. Mantan pria itu mundur, dan pria kuat lainnya dari suku barbar keluar, tetapi seperti sebelumnya, dia dikalahkan oleh Lu Ming. Bab 1858. Setelah itu, Lu Ming membuka mode penghancuran, dan semua orang yang pergi berperang, tidak peduli apakah mereka binatang buas atau mereka yang kuat di hutan belantara, dikalahkan oleh Lu Ming dengan satu gerakan. Bagi Lu Ming, tidak ada tekanan dan tantangan sama sekali. Dalam waktu singkat, Lu Ming memenangkan 19 pertandingan berturut-turut. Betapa kuatnya, kekuatan bertarung pria ini benar-benar luar biasa, rasanya tak terduga. Tidak buruk. Orang-orang di sekitarnya tidak putus asa dan marah karena kekalahan orang-orang kuat dari kaum barbar. Sebaliknya, mereka menjadi semakin bersemangat. Di tribun tertinggi, keberadaan kuat dari beberapa orang barbar juga mengangguk. Orang luar ini, kekuatan bertarung yang bagus. Biarkan pedangnya mencoba. Salah satu dari mereka berbicara. Segera setelah itu, sesosok melangkah ke arena. Dia terlihat sangat muda. Dia seumuran dengan Lu Ming. Dia sangat tinggi. Tingginya setidaknya 2,56 meter. Otot-ototnya membengkak, seolah penuh dengan kekuatan tak terbatas. Ini bilahnya. Ini bilahnya. Huang Dao telah memenangkan 30 pertandingan berturut-turut. Aku tidak tahu apakah aku dapat menghentikan langkah orang luar ini. Pedang sunyi adalah tubuh roh tingkat rendah. Mungkin itu bisa bertarung. Melihat pemuda ini, semakin banyak orang mandul yang bersemangat dan menantikan perang dunia berikutnya. Nak, kamu kuat, tetapi ketika kamu bertemu denganku, kemenangan beruntunmu berakhir. Dengan kapak besar di tangannya, Huang Dao memandang Lu Ming dengan perasaan perang. Ayo pergi. Lu Ming berbicara dengan lemah, memegang tombak dari kekuatan suci. Sombong, ambil tindakan. Pedang Huang minum dan bergegas menuju Lu Ming dengan kapak di tangannya. Dengan kaki di tanah, dia bergegas ke Lu Ming seperti binatang buas. Tidak jauh dari Lu Ming, dia bergegas ke langit dan mendominasi tanah. Kapaknya menebas ke arah Lu Ming dengan momentum yang luar biasa. Tubuh roh lebih rendah, tetapi hukum hanyalah hukum umum kekuasaan. Hati Lu Ming bergerak dan tombak itu tersapu. Bang! Dengan raungan, bilahnya, seperti bola meriam, diledakkan seperti lawan yang dihadapi Lu Ming sebelumnya. Itu terbang ke tepi halaman penjara, lalu berhenti, meludahkan darah dan menatap Lu Ming dengan ngeri. Dia merasa bahwa kekuatan Lu Ming tak terduga dan sama sekali tak terkalahkan. Terima kasih atas kebaikan kamu. Huang Dao mengepalkan tinjunya, lalu bangkit dan melangkah pergi. Dia dikalahkan dan tidak perlu bertarung lagi. Langkah lain. Aku khawatir orang ini juga merupakan roh surgawi, dan levelnya lebih tinggi. Aku tidak tahu apakah orang ini bisa memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. Lu Ming mengalahkan pedang liar itu dengan satu gerakan. Orang-orang tahu bahwa mereka telah meremehkan Lu Ming sebelumnya. Banyak orang menantikan untuk melihat apakah Lu Ming bisa memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. Jika kamu ingin memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, itu tidak mudah. Yang bisa kamu dapatkan adalah Tian Jiao, yang langka di klan kelaparan. Bertarung lagi. Lu Ming, dipersenjatai dengan tombak panjang, melayang ke langit dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Setelah itu, Lu Ming menang dengan mudah. Lu Ming meluncurkan mode kemenangan beruntun yang gila, dan di setiap pertempuran, hanya diperlukan satu gerakan, yang memberi orang perasaan yang tak terduga. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan tempur Lu Ming. 30 kemenangan berturut-turut, 40 kemenangan berturut-turut, dan 50 kemenangan berturut-turut. Segera, Lu Ming memenangkan 90 pertandingan berturut-turut. Pada saat ini, seorang lelaki kuat melangkah ke udara dan memandang Lu Ming dan bertanya, "Nak, siapa namamu?" Lu Ming. Lu Ming menjawab. Lu Ming, sangat bagus. Kekuatan bertarungmu cukup kuat untuk dihormati oleh orang barbar. Namun, mari kita akhiri perang hari ini. Jumlah orang suci yang datang ke sini hari ini terbatas. Perlu waktu untuk mengirimkannya. 10 pertempuran berikutnya akan diperangi lagi dalam 2 hari. Yang kuat dari ras barbar adalah jalannya. Bagus, Lu Ming mengangguk. Wajar jika semakin di belakang kamu, semakin kuat lawannya.
Adalah normal bahwa pihak lain perlu mengirim Dacheng yang lebih kuat. Tapi Luming tidak takut. Dia belum pernah bertemu lawannya dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Kemudian, Luming kembali ke kamar rahasia. Pertempuran hari ini telah berakhir. Keesokan harinya, bukan giliran Luming untuk bertarung, tapi Gelembung. Saat Gelembung memasuki arena, semua orang yang hadir dalam keadaan linglung. Aku tidak tahu apakah itu masalah fisik atau sesuatu. Lagi pula, itu tidak besar. Ini sama seperti ketika itu Kaku. Umurnya 2 atau 3 tahun. Warnanya merah muda dan lembut. Luming berspekulasi bahwa itu mungkin alasan mengapa siklus pertumbuhan dari 10 monster perang teratas relatif lama. Seorang gadis berusia 2 atau 3 tahun, benar-benar tidak bisa berkata-kata, tetapi ketika kita tahu bahwa budidaya Gelembung juga mencapai Santo Agung, ketika semua sudut mulutnya berkedut. Seorang gadis berusia 2 atau 3 tahun, sebenarnya juga memiliki pencapaian besar dari orang bijak yang hebat. Tidak, dia sepertinya bukan Teran, tapi iblis. Klan iblis, bahkan jika itu adalah klan iblis, apakah masih sangat muda setelah transformasi? Itu juga benar, aku tidak tahu kekuatan bertarung macam apa yang ada. Dalam diskusi 4 minggu, pertempuran dimulai, dan saat berikutnya, pertempuran berakhir. Ada keheningan. Banyak orang bahkan tidak melihat bagaimana pertempuran itu berakhir. Bubble baru saja memuntahkan Gelembung. Lawannya, yang terluka parah, terbang mundur. Aku akan terus bertarung. Suara Gelembung lembut menyebar ke seluruh penonton. Pertempuran selanjutnya hanya bisa digambarkan sebagai keheningan. Gelembung dan Luming kemarin, seperti mode bergulir, bahkan lebih cepat dari Luming. Tidak peduli siapa itu, Gelembung selama mulut terlalu kecil, melambaikan tangan kecil, pihak lain terluka parah dan terbang keluar. Tak lama kemudian, Bubble juga memenangkan 90 pertandingan berturut-turut. Di sini, kita harus berhenti dan bertarung di lain hari. Karena waktu yang sangat singkat yang diambil oleh Gelembung, pertempuran hari ini terus berlanjut. Setelah itu, bulan musim gugur muncul. Pada usia Qiuyue, dia mencapai kesempurnaan Santo Agung, yang awalnya mengejutkan, tetapi pertempuran berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Sapu lagi. Qiuyue juga meraih 90 kemenangan beruntun sebelum mengakhiri pertarungan. 2 hari kemudian, Luming, Pao, dan Qiuyue tidak bermain, tetapi yang lain berkelahi. Akhirnya, pertempuran pertama terjadi 2 hari kemudian. Setelah bersiap selama beberapa hari, orang barbar mengirimkan yang kuat dengan kekuatan tempur yang lebih kuat. Namun, bagi Luming, tidak ada perbedaan dalam Perang Dunia Pertama pada level yang sama, kecuali jika itu adalah anak Tuhan. Masih menyapu. 91 menang berturut-turut, 92 berturut-turut, 93 berturut-turut. Segera, itu akan menjadi 99 berturut-turut. Dalam pertempuran ke-100, para barbar akhirnya mengirim karakter kelas berat ke atas panggung. Pria ini adalah Tian Jiao muda dari orang-orang barbar. Semangatnya telah mencapai level tertinggi dan kekuatannya sangat mengerikan. Luming menemukan bahwa kekuatan bertarung orang barbar benar-benar lebih kuat daripada Tian Jiao di dunia luar dengan jiwa dan tubuh yang sama. Misalnya, Tian Jiao, tubuh roh surgawi yang unggul, hukumnya bukanlah hukum kerajaan. Bakatnya setara dengan Ouyang, Pangeran Agung Kekaisaran Shenyuan. Jika dua orang berada di alam yang sama, pasti orang-orang dari ras terpencil yang lebih kuat. Namun, Luming, seperti karakter lainnya, masih mudah dikalahkan oleh Luming. 100 kemenangan berturut-turut. Penonton bersorak. Tidak mudah memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. Aku tidak menyangka kali ini, aku dimenangkan oleh orang luar. Bab 1859. Di puncak arena penjara, beberapa pria kuat dari ras terpencil menatap Luming dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Kekuatan bertarungnya sangat kuat, dan tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa mengalahkannya. Aku sarankan, biarkan dia melewati level untuk bertarung, lalu lihat kekuatan bertarungnya, mungkin itu bisa banyak membantu aku. Maksudmu begitu? Bagaimana mungkin? Tian Jiao yang paling kuat di masa lalu dari dinasti Huang kita belum selesai. Bagaimana mungkin orang asing? Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Mari kita laporkan dan lihat apa yang dipikirkan leluhur. Beberapa orang kuat dari klan kelaparan sedang berdiskusi, dan kemudian salah satu dari mereka turun ke udara dan jatuh di tempat kejadian. Tuan, sekarang aku memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, bisakah aku bebas? Luming menatap orang kuat di gurun. Tidak. Orang barbar yang kuat menggelengkan kepala. Wajah Luming berubah dan dia berkata, Tuan, aku mendengar bahwa orang barbar memiliki aturan. Selama mereka memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, mereka bisa bebas. Apakah mereka ingin kembali? Di tempat kejadian, yang lain terkejut. Memang, selama kamu memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, tidak peduli apakah itu budak, binatang buas, atau orang lain, kamu akan bebas. Ini adalah aturan yang diturunkan dari generasi barbar. Mengapa yang kuat dari orang barbar mengatakan mereka tidak bisa? Aturannya adalah untuk makhluk di alam liar dan wilayah purba,
kamu adalah orang luar, dan kondisinya harus lebih tinggi. Jika kamu bisa melewati level dan memenangkan 100 game berturut-turut, kamu bisa bebas. Yang kuat dari ras barbar adalah jalannya. Lintas level 100 kemenangan berturut-turut. Oke, aku setuju. Luming mengepalkan tinjunya dan melangkah kembali ke kamar rahasia. Lintas level 100 menang berturut-turut. Semua orang di tribun terkejut dan menantikannya. Sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang mampu menyelesaikan 100 kemenangan beruntun lintas level. Semua yang bisa dicapai adalah Tian Jiao yang tiada taraf, dan kemudian menjadi yang paling kuat. Bisakah orang luar ini melakukannya? Setelah Luming kembali, itu adalah gelembung dan bulan musim gugur. Tak terkecuali, Bubble dan Autumn Moon juga berhasil memenangkan 100 game berturut-turut. Namun, mereka tidak mendapatkan kebebasan, melainkan terus kembali ke kamar rahasia. Di kastil tua, sekelompok orang kuat yang mengerikan sedang mendiskusikan berbagai hal. Aku tidak menyangka kali ini, ada 3 Tian Jiao yang mengerikan di antara orang luar. Salah satunya menguasai hukum kekacauan, yang lain menguasai hukum ruang dan waktu, dan yang lainnya adalah seorang raja. Dia juga sangat kuat. Mungkin, masalah itu bisa diselesaikan dengan bantuan orang luar ini. Aku khawatir itu tidak bisa dilakukan. Ada banyak raja yang lahir di keluarga kita selama ini, tapi tidak ada yang bisa menyelesaikannya. 2 lainnya adalah anak Tuhan. Mungkin ada harapan. Gadis kecil itu terlalu muda, dan meskipun hukum ruang dan waktu luar biasa, mereka tidak cukup kuat. Aku khawatir pemuda bernama Luming mungkin memiliki harapan untuk mengendalikan hukum kekacauan. Baiklah, biarkan pemuda itu melewati barisan untuk melihat kekuatan bertarungnya, dan kemudian membuat keputusan. Sekelompok orang kuat dari klan Huang sedang mendiskusikan berbagai hal, tetapi Luming tidak mengetahuinya sama sekali. Saat ini, Luming khawatir. Dia dan Pao Pao harus bisa memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, kecuali pihak lain juga memiliki anak Tuhan. Jika tidak, mereka tidak masalah. Dia khawatir tentang bulan musim gugur. Meskipun kekuatan bertarung Qiuye sangat kuat, orang barbar suka berperang. Kekuatan bertarung mereka pada level yang sama lebih kuat daripada yang berasal dari dunia luar. Bagaimana jika orang barbar juga memiliki seorang raja? Aku khawatir bulan musim gugur berbahaya. Terlebih lagi, kultivasi Qiuye adalah kesempurnaan dari orang bijak agung, pertempuran lintas level, dan pertempuran suci. Kesenjangan antara orang bijak tertinggi dan orang suci agung tidaklah besar. Inilah celah antara alam besar dan alam besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan alam kecil. Untuk waktu yang lama, Luming menghela nafas. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Kita hanya bisa mengambil langkah dan melihatnya. Di hari kedua, Luming melancarkan pertarungan lintas level. Arena penjara lebih ramai. Orang luar akan meluncurkan perang lintas level, yang menyebabkan gangguan besar dan menarik banyak orang untuk menonton. Ledakan, ledakan, ledakan. Bumi mengaum. Pertempuran pertama lintas level Luming adalah binatang buas yang mengerikan. Seekor beruang raksasa, setinggi 10 meter, ditutupi sisik dan baju besi, berada di puncak resi agung. Tapi Luming, masih dengan satu gerakan, meledakkan beruang itu puluhan ribu meter jauhnya. Seperti yang diharapkan, kekuatan tempurnya luar biasa. Bahkan jika kamu memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, kamu akan rentan terhadap satu serangan. Pada awalnya, itu pasti bukan lawan Luming. Jika kamu ingin melihatnya, kamu bisa melihat bakat di atas orang bijak yang hebat. Pada saat itu, ini adalah pertarungan yang sengit. Karena Luming mampu memenangkan 100 pertandingan berturut-turut di level yang sama, dia secara alami memiliki kemampuan untuk bertarung di luar level tersebut. Puncak bijak biasa tidak bisa menjadi lawan Luming. Jika kamu ingin melihatnya, kamu dapat melihat pertempuran antara Tian Jiao dan Luming di puncak resi agung. Bergulir, berlanjut. Selanjutnya, Luming masih menyapu, berguling ke bawah. 10 berturut-turut, 20 berturut-turut segera, Luming memenangkan 80 pertandingan berturut-turut. Sejak kemenangan ke-80 berturut-turut, ada beberapa tokoh arogan, seperti keberadaan roh surgawi, generasi keterampilan magis tingkat tinggi, atau binatang buas dengan darah yang mengerikan. Tapi tanpa kecuali, mereka semua dihancurkan oleh Luming. 90 kali menang berturut-turut, 95 kali berturut-turut, 99 kali berturut-turut. Tidak bisa berhenti. Dalam pertempuran ke-100 dari perang lintas tingkat, orang barbar mengirimkan seekor binatang buas yang mengerikan. Binatang buas ini memiliki konstitusi yang mengerikan, tetapi masih mudah dikalahkan oleh Luming. Perang lintas level, 100 kemenangan berturut-turut. Ada banyak kebisingan. Lintas level 100 kemenangan beruntun, lahir, dan tampaknya penampilan Luming sangat santai, tidak menghabiskan banyak tenaga. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Para penonton terkejut. Tidak banyak pria kuat sejak tahun-tahun tanpa akhir. Mengejutkan bahwa orang luar memiliki kesombongan seperti itu. Tuan, bisakah aku bebas? Luming mendongak dan menatap pria kuat di langit. Ya. Orang kuat dari klan barbar mengangguk dan kemudian menoleh ke depan cerita dan berkata, namun, aku akan memberi kamu pilihan untuk melihat apakah kamu menerimanya atau tidak.
Pilihan apa? Tanya Luming. Aku tahu bahwa wanita bernama Qiuyue dan gadis kecil bernama Bubble adalah temanmu. Pilihannya adalah kamu bisa memberi mereka kesempatan ini. Lalu, mereka bisa bebas tanpa berkelahi lagi, tapi kamu harus terus menantang. Yang kuat dari orang barbar berbicara. Kalau begitu tantang. Mata Luming menyipit. Ya, itu bagus untuk melawan dua level, untuk bertarung melawan orang bijak yang sangat kuat. Jika kamu bisa bertarung di dua level dan memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, kamu juga bisa bebas. Yang kuat dari ras barbar adalah jalannya. Pidato ini, biarkan seluruh hadirin gempar. Tidak mungkin melewati dua level dan memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. Sangat tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tidak ada yang bisa melakukannya, kecuali mereka yang berada di dua level teratas. Mereka semua adalah orang biasa. Dalam sejarah orang barbar, tidak ada yang pernah bisa melakukannya, dan kali ini bahkan lebih mustahil. Jangan lupa bahwa kebanggaan hari pertama kita sekarang dalam keadaan sangat suci dan sempurna. Orang ini seharusnya tidak setuju. Melintasi dua level, kecuali kamu tidak bertemu Tian Jiao. Jika kamu memiliki Tian Jiao, hampir tidak mungkin memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. Tapi untuk harapan semua orang, Luming langsung mengangguk, dan suaranya menyebar ke seluruh hadirin. Oke, aku janji. Bab 1860. Luming setuju tanpa ragu. Dia lebih mungkin menang daripada Qiuyue. Bagus, berani, haha, sekarang, aku akan membebaskan kedua temanmu. Orang kuat dari kebangsaan liar tertawa dan menatap mata Luming, mengungkapkan warna penghargaan. Segera setelah itu, bulan musim gugur dan gelembung keluar dari gerbang. Ambil 2 token pas ini. Kamu akan berjalan di alam liar dan kuno di masa depan, dan tidak ada yang akan memindahkanmu. 2 token muncul di tangan orang-orang kuat dari barbar, terbang ke bulan dan gelembung musim gugur. Kakak Luming, ayo, pukul mereka, kicau. Gelembung untuk melambaikan tangan kecil, mengisi bahan bakar untuk Luming, dan kemudian naik ke bahu bulan musim gugur. Qiuyue mengambil alih token, menatap Luming dengan rumit dan terbang ke tribun. Luming, apakah kamu menantang sekarang, atau apakah kamu perlu melanjutkan pertempuran lagi? Tanya orang kuat dari barbar. Tidak perlu pulih, bertarung sekarang. Luming membuka mulutnya. Jika kamu ingin bertarung, mari ambil keputusan cepat dan raih 100 kemenangan beruntun dalam satu gerakan. Baik, percaya diri, orang bijak yang hebat, orang yang sempurna, siapa yang mau mencobanya? Orang kuat dari orang barbar melihat sekeliling tribun. Aku akan menemuinya. Sesosok bangkit dari dudukan, melangkah keluar, dan mendarat di lapangan. Nafas tubuhnya dikirim keluar, prestasinya luar biasa dan lengkap. Dia masih sangat muda, dia beberapa kepala lebih tinggi dari Luming. 2 palu besar muncul di tangannya, seperti 2 tangki air. Umumnya, mereka yang masuk dari gerbang 4 ujian arena penjara adalah binatang buas atau budak, sedangkan mereka yang terbang turun dari tribun adalah semua tuan barbar yang datang ke sini untuk berlatih. Ini gurun, aku tidak menyangka adegan pertama. Dia melanjutkannya. Wastelen, tetapi memiliki tubuh roh yang unggul, Tian Jiao teratas dari generasi muda kita. Banyak orang melihat pemuda ini, dan mata mereka berbinar. Mereka tidak menyangka akan ada drama besar di adegan pertama. Yah, kamu bisa bertengkar dengan baik. Aku tidak akan mengganggumu. Yang kuat dari orang barbar tertinggal di udara. Ayo, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya dan biarkan aku melihat kekuatanmu. 2 palu besar diayunkan di gurun, dan mereka bertabrakan satu sama lain, membuat suara dentuman yang keras. Mata itu penuh dengan rasa perang yang kuat. Kekuatan bertarung Luming sulit dilihat bahkan di barbar. Mereka suka berperang dan secara alami senang berburu. Kamu tidak punya kemampuan. Kata Luming, tubuhnya ringan, lubang-lubang, terbang keluar dari tentara suci. Lebih dari 100 tentara suci melayang di sekitar Luming. Segel prajurit suci di dalam tubuhnya. Ini adalah kemampuan yang luar biasa. Jangan melihatnya dan menggunakannya. Dengan seringai di gurun dan langkah kaki, seluruh orang itu seperti bola meriam, bergegas menuju Luming. 2 palu besar, seperti badai, menghantam Luming. Pada awalnya, Tian Hammer juga digunakan, namun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan tanah kosong. Palu besar jatuh, langit mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan, udara dikompresi, menimbulkan gelombang angin yang mengerikan, menuju daratan untuk dihancurkan. Luming memegang pedang perang prajurit paling suci di tangannya. Kekuatan suci di tubuhnya mengaum, dan satu pedang terpotong. Gelombang udara yang mengerikan itu langsung terbelah menjadi 2. Kapan? Kapan? Pedang dan palu besar di gurun bertabrakan dengan keras, menimbulkan angin kencang dan menyapu segala arah. Bentuk tubuh gurun itu bergetar, dan tubuh-tubuh besar itu mundur terus-menerus. Butuh lebih dari 10 langkah untuk berdiri teguh. Tubuh roh kelas 1, ras mandul layak menjadi kelompok etnis kuno, ada begitu banyak talenta. Luming diam-diam terkejut. Sudah berapa lama sejak Luming bertemu Tian Jiao, roh surgawi kelas 1, telah mencapai 3 tempat. Ini sangat luar biasa.
Di dunia luar, tubuh roh surgawi kelas 1 benar-benar Tianjiao tingkat atas, yang kedua setelah tubuh raja. Jika tubuh raja tidak keluar, siapa yang akan melawannya? Tapi di suku kelaparan, mereka terus bertemu satu sama lain. Tapi entahlah, Gurun lebih menakutkan. Dia adalah Tianjiao teratas dari suku barbar. Tidak banyak musuh di antara rekan-rekannya. Sekarang, ketika kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi, dia sebenarnya dipaksa ke posisi yang lebih rendah oleh Luming. Bagus, datang lagi. Tanah kosong mengayunkan 2 palu godam, menginjak bumi, seperti gunung, berguling ke arah suara tanah. Sua, sua. Pedang Lumingsan seperti angin. Dia memotongnya dan bertabrakan dengan palu godam di gurun. Adegan itu penuh percikan api, dan kedua orang itu bertabrakan lebih dari 10 kali berturut-turut. Setiap kali, Gurun harus mundur beberapa langkah. Setelah lebih dari selusin kali, Gurun telah mundur jauh, pucat dan seteguk darah menyembur keluar. Tidak lagi, aku menyerah. Dia mengayunkan palu godamnya di Gurun, berbalik dan lari, berteriak di mulutnya untuk mengaku kalah. Dia menemukan bahwa kekuatan Luming benar-benar menghancurkannya, dan tidak perlu terus bertarung. Bahkan Gurun pun dikalahkan. Bisakah pria ini benar-benar melewati 2 level dan memenangkan 100 pertandingan berturut-turut? Sungguh menakjubkan apa kekuatannya. Banyak orang terkagum-kagum. Dan di tribun tertinggi, mata beberapa orang barbar yang kuat juga menjadi cerah. Siapa lagi yang akan bertarung? Luming melihat sekeliling. Aku akan melakukannya. Begitu suara Luming turun, sebuah suara mulai berdering. Kemudian, sesosok besar naik ke langit dan mendarat di lapangan. Dia juga seorang pemuda. Dia sedikit lebih besar dari Gurun. Berdiri di sana, seperti gunung, dia memiliki semangat menyerahkan miliknya. Ini adalah keyakinan yang tak terkalahkan. Buang tenaga, itu buang tenaga. Huang Li siap untuk pergi. Kupikir dia akan bertahan sampai akhir. Generasi muda, bangga dengan hari pertama mereka, bisakah mereka mengalahkan Luming? Melihat pemuda itu, banyak yang bahkan berdiri dari tempat duduknya dan meraung kegirangan. Generasi muda barbar bangga dengan hari pertama mereka. Luming membuka mulutnya, ada suara di sekelilingnya, dan tentu saja dia mendengarnya. Luming, jika kamu mengalahkanku, kamu tidak perlu bertarung lagi. Kamu akan menang 100 kali berturut-turut. Aku ingin membuka mulutku. Kerumunan mengangguk, memang benar bahwa Huang Li tidak terkalahkan di alam kesempurnaan bijak agung. Jika dia kalah, pertempuran di belakang tidak akan ada artinya. Jangan katakan bahwa kita telah memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. Kami dapat mencapai sejumlah kemenangan beruntun. Nah, itulah yang aku inginkan. Luming membuka mulutnya, dan dia juga ingin melihat betapa bangganya hari pertama para barbar itu dan bagaimana kekuatan bertarung mereka. Menyentuh. Kekuatan limbah turun, seolah-olah itu adalah binatang purba yang berjalan, yang membuat bumi bergetar. Menyentuh, menyentuh. Kemudian, Huang Li terus melangkah. Setiap kali dia melangkah keluar, tanah akan bergetar, dan momentumnya menjadi semakin kuat. Otot-ototnya menggembung dan penuh daya ledak. Akhirnya, Huang Li tidak jauh dari Luming, dan dia memukul Luming dengan tinjunya. Satu pukulan tanpa senjata, tapi guncangannya lebih kuat dari ayunan palu godam sebelumnya di Gurun. Luming tidak takut sama sekali, tetapi juga meninju ke arah Gurun. Luming ingin bertarung dengan Huang Li. Di level yang sama, tidak ada orang yang menjadi lawan dari kekuatan boros. Terlebih lagi, kultivasi Luming telah diturunkan 2 tingkat. Aku khawatir dia tidak tahu kekuatan kelaparan. Di tribun, hati orang-orang melontarkan sebuah pemikiran, dan tinju Luming dan Huang Li juga tanpa ampun saling memukul. Terima kasih sudah subscribe Penatua.